Chapter 2091. Kristalisasi Ki Spiritual. Makhluk-makhluk roh juga sangat senang melihat pulau itu. Tetapi ekspresi mereka dengan cepat kembali normal setelah mereka saling bertukar pandang dengan aneh. Ayo pergi. Semoga kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih benar-benar luar biasa seperti yang diwartakan para legenda, kata Han Li. Memang tujuan kita sudah di depan mata. Tunggu apa lagi? Patriark keluarga panjang terkekeh ketika dia melesat maju menuju pulau raksasa sebagai seberkas cahaya keemasan, diikuti oleh Penatua Hui. Ayo pergi juga, kata Holy Maiden Tausat Autumn sebelum menyimpan bahtera raksasa itu, lalu membalik tangan untuk memanggil bendera ungu. Dia dengan lembut mengibarkan bendera di udara, dan bendera itu melepaskan semburan cahaya yang menyapu semua makhluk roh sebelum membawa mereka pergi dalam bola cahaya ungu. Di area laut di mana ki spiritual begitu melimpah, mereka secara alami dapat menggunakan teknik gerakan apapun yang mereka suka. Jadi, hanya Han Li dan wanita dari keluarga Ye yang tersisa. Wanita itu menoleh ke arah Han Li sambil tersenyum, dan bertanya, "Kami telah mencapai tujuan kami. Saudara Han, apakah Anda punya rencana?" "Rencana apa yang mungkin saya miliki? Bukankah kita setuju bahwa kita semua akan menggunakan kolam pembersihan roh bersama-sama dan membagi teratai roh bersih secara merata di antara semua orang?" Han Li menjawab dengan tenang. "Saya secara alami bersedia mengikuti pengaturan ini jika semua orang mematuhinya juga. Tetapi jika beberapa jenis kecelakaan terjadi," wanita itu bertanya. "Yakinlah, rekan Dao, seperti yang kita sepakati, kita akan tetap bersama sebagai sekutu jika terjadi kesalahan," jawab Han Li setelah jeda singkat. Wanita dari keluarga Ye sangat lega mendengar ini, dan senyumnya melebar lebih jauh saat dia berkata, "Aku tahu kamu adalah orang yang menepati janjimu, Saudara Han. Ayo berangkat juga. Pulau ini cukup besar, tapi dengan kekuatan mereka, saya yakin tidak akan memakan waktu lama bagi mereka untuk menemukan kolam pembersihan roh." Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum naik ke udara dan terbang menuju pulau raksasa sebagai seberkas cahaya biru. Wanita dari keluarga Ye membuat segel tangan, dan kabut 5 warna dilepaskan oleh gaun bulu 5 warna, membawanya ke udara juga. Han Li tidak terbang dengan kecepatan penuh, dia hanya mengikuti di belakang orang lain dari kejauhan. Dia tidak tahu persis di mana kolam pembersihan roh itu, tetapi menilai dari betapa bersemangatnya para makhluk roh dan patriark keluarga panjang untuk terbang ke pulau itu, mereka jelas memiliki firasat tentang lokasinya. Beberapa saat kemudian, mereka terbang di atas dataran dan beberapa hutan sebelum tiba di pegunungan yang subur dan indah yang mengeluarkan aroma tanaman yang menyegarkan. Patriark keluarga panjang dan makhluk roh tiba-tiba berhenti, dan Han Li segera berlari ke arah mereka setelah melihat ini. Cahaya 5 warna menyala, dan wanita dari keluarga Ye juga muncul di samping Han Li. Pada saat ini, perbedaan yang jelas telah muncul antara makhluk roh dan pembudidaya manusia. Jelas bahwa meskipun mereka tidak saling menyerang, mereka semua menjadi sangat waspada satu sama lain. Lagi pula, dengan harta yang luar biasa yang dipertaruhkan, semua orang takut orang lain akan mencoba berkomplot melawan mereka, terutama mengingat mereka bahkan bukan dari ras yang sama. Namun, baik patriark keluarga panjang dan gadis suci 1000 musim gugur tetap cukup tenang di permukaan, dan setelah diskusi singkat, mereka langsung beraksi. Patriark keluarga panjang menyapu lengan baju di udara, dan kapak emas yang berkilauan tiba-tiba muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya keemasan. Kapak itu memiliki tanda perak di seluruh permukaannya, dan mengeluarkan semburan ki yang sangat menakjubkan. Sementara itu, gadis suci 1000 musim gugur melantunkan sesuatu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik putih seukuran telur yang ditutupi dengan pola iblis merah. Hati Han Li bergejolak saat melihat ini, dan dia segera memfokuskan tatapan tak berkedip pada keduanya. Seperti yang diharapkan, mereka berdua menyembunyikan sesuatu di balik lengan baju mereka selama ini. Gadis suci 1000 musim gugur mengarahkan jari ke manik itu, dan itu segera melesat ke arah pegunungan,
lalu berhenti di atas gunung tertentu setelah hanya beberapa kilatan sambil berfluktuasi tanpa henti dalam kecerahan. Di sana, rekan Taois Long, Holy Maiden Tausat Autumn segera berteriak saat melihat ini. Patriark keluarga panjang melepaskan tangisan keras tanpa ragu-ragu setelah mendengar ini, dan serangkaian sisik emas muncul di sekujur tubuhnya sementara sepasang tanduk naga emas muncul di kepalanya. Dia telah melepaskan bentuk setengah naganya, dan auranya membengkak secara drastis sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, tubuhnya telah berkembang menjadi sekitar 50 hingga 60 kaki, dan kapak emas di tangannya juga membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat membengkak hingga sekitar 100 kaki panjangnya. Patriark keluarga panjang mencengkeram gagang kapak raksasa dengan kedua tangan sebelum membawanya dengan keras ke atas gunung tempat manik itu melayang. Semburan cahaya keemasan meletus dari kapak raksasa, berubah menjadi proyeksi kapak besar yang ukurannya hampir 10.000 kaki sebelum menabrak gunung di kejauhan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan matahari keemasan dengan diameter lebih dari 1.000 kaki meletus, langsung melahap seluruh gunung. Semburan gelombang kejut emas meletus dari matahari keemasan, membuat gunung-gunung di dekatnya menjadi debu dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, ledakan fluktuasi energi yang kuat meletus dari cahaya keemasan, kemudian menyebar untuk mencakup area dengan radius hampir 100 km. Ruang di belakang fluktuasi energi ini beriak seperti air, dan dua gunung subur yang lebih tinggi muncul di tempat pegunungan yang baru saja dihancurkan. Di antara dua gunung ini ada lembah yang diselimuti cahaya spiritual hijau, dan pilar cahaya putih yang sangat tebal yang menembus ke langit berasal langsung dari lembah. Disitulah kolam pembersihan roh. Mata patriark keluarga panjang menyala dengan ekstasi yang kuat saat dia segera melesat sebagai seberkas cahaya keemasan. Penatua Hui juga mengikuti dengan ekspresi gembira. Gadis suci 1000 musim gugur juga sangat bersemangat, tetapi ekspresinya sedikit gelap saat melihat patriark keluarga panjang dan Penatua Hui, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan yang aneh, yang tersembunyi di dalam lengan bajunya. Tiba-tiba, mata tanpa emosi Zisui menyala, dan tangannya mulai sedikit gemetar. Namun, pada saat berikutnya, suara dingin Baiki terdengar di telinga perawan suci 1000 musim gugur, dan hatinya tersentak saat dia segera menarik segel tangannya. Cahaya di mata Zisui memudar, dan dia kembali ke keadaan kayu aslinya. Gadis suci 1000 musim gugur kemudian berbalik ke samping untuk menemukan bahwa Han Li saat ini sedang menilai dia dengan sedikit senyum di wajahnya. Gadis suci 1000 musim gugur baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Baiki tiba-tiba bertanya, "Saudara Han, rekan Taois Long telah berangkat. Tidakkah kamu takut dia akan mengambil harta terlebih dahulu jika kamu tidak mengejarnya?" Han Li menjawab dengan senyum tipis, "Saya yakin rekan Taois Long tidak akan melakukan hal seperti itu." "Hehe, kamu benar-benar percaya pada Brother Long. Yakinlah. Meskipun kami telah melacak kolam pembersihan roh, tidak akan mudah untuk mengaksesnya." Baiki terkekeh dingin. "Begitu, kalau begitu mari kita pergi dan meminjamkan bantuan kami kepada saudara Long. Bagaimanapun, kita masih di alam iblis Penatua, jadi akan lebih baik bagi kita semua untuk mendapatkan harta dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin," kata wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum. "Tentu saja. Jika kita ingin mengakses kolam pembersihan roh, maka kita harus bekerja sama," jawab Baiki tanpa ragu-ragu. Tampaknya dia tiba-tiba mengambil alih dari gadis suci 1000 musim gugur sebagai pemimpin makhluk roh. Dengan demikian, semua orang naik ke udara dan terbang menuju lembah di kejauhan. Setelah hanya beberapa kilatan, semua orang telah terbang ke lapisan lampu hijau tempat lembah itu diselimuti. Yang mengejutkan Han Li, lapisan lampu hijau tidak menghalangi mereka sedikit pun, dan mereka dapat dengan mudah melewatinya. Detik berikutnya, Han Li tiba-tiba menemukan dirinya di dunia yang penuh dengan warna-warna cerah, dan ada bintik-bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membuat gerakan meraih,
dan beberapa titik cahaya seukuran kacang polong langsung ditarik ke dalam genggamannya, memperlihatkan mereka sebagai manik-manik kristal 5 warna. Semburan ki spiritual murni mulai melonjak keluar dari manik-manik kristal, menyerangnya dengan sensasi yang sangat nyaman. Ini adalah ki spiritual yang mengkristal. Ki spiritual di sini lebih dari 10 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap tercengang. Setelah itu, seluruh kelompok turun menuju kolam hijau yang terletak di tengah lembah. Jelas ada konsentrasi bintik cahaya 5 warna yang lebih besar melayang di atas kolam daripada di tempat lain, dan patriark keluarga Panjang dan Penatua Hui saat ini berdiri di depan kolam, mendiskusikan sesuatu dengan alis berkerut. Jadi ini kolam pembersihan roh? Hati Han Li tersentak saat ia juga turun di samping kolam. Sementara itu, di sebuah gunung kecil yang berjarak ratusan kilometer dari lembah, ada seorang wanita cantik dengan gaun putih yang berdiri di atas sebuah batu besar, mengarahkan pandangannya ke lembah dengan cahaya perak misterius yang bersinar di matanya. Berdiri di belakangnya adalah seorang pria berarmor hitam kekar. Chapter 2092, Patriark Yuan Yan, Nyonya Bao Hua, orang-orang itu telah mencapai kolam pembersihan roh. Apakah kita masih tidak akan menyerang? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan ragu-ragu. Tidak perlu terburu-buru, orang lain akan segera menghentikan mereka, jawab wanita itu dengan suara tenang. Orang lain? Saya berkelana ke alam suci pada kesempatan ini dengan tujuan utama memulihkan kekuatan sihir saya sebelumnya, tetapi juga dengan tujuan sekunder untuk bertemu orang itu, kata wanita itu sambil tersenyum. Pria berbaju hitam itu agak bingung dengan ini, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, wanita itu tiba-tiba mengangkat alis sebelum menyapukan tangannya ke udara. Sebuah bola zat seperti merkuri tiba-tiba muncul di depannya, kemudian berubah menjadi penghalang cahaya dengan permukaan cermin, di mana gambar yang jelas sedang digambarkan. Gambar yang ditampilkan adalah tepi lautan petir. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus, dan bola cahaya hitam besar yang memiliki diameter sekitar 1000 kaki muncul. Cahaya kemudian memudar untuk mengungkapkan Wim hitam berkepala 3 yang panjangnya sekitar 700 hingga 800 kaki. Seluruh tubuh Wim iblis ditutupi sisik hitam mengkilap, dan semburan api hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, menghadirkan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ada seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas kepala tengah raksasa Wim itu. Pria itu memiliki sepasang mata ungu dan kulit yang sangat pucat. Alisnya lurus dan setajam pedang, dan meskipun dia benar-benar tanpa ekspresi, sepertinya ada sedikit niat membunuh yang memancar dari tubuhnya. Pria muda itu mengarahkan pandangannya ke arah lautan petir, lalu mendengus dingin saat dia membuat gerakan meraih. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari telapak tangannya sebelum membentuk tombak hitam yang panjangnya sekitar 10 kaki. Seluruh tombak memiliki lapisan demi lapisan pola iblis yang terukir di atasnya, menyerang yang melihatnya dengan rasa disorientasi dan kelebihan sensorik. Pria muda itu menjentikkan pergelangan tangannya dengan santai, dan hamparan cahaya hitam yang luas dilepaskan oleh ujung tombak sebelum terjun ke lautan petir. Adegan yang menakjubkan kemudian terjadi. Semua kilat di hadapan cahaya hitam segera berpisah, membuka jalan setapak yang terbentang sejauh mata memandang. Bahkan tidak ada satu sambaran petir yang mampu memaksa masuk ke jalan setapak, seolah-olah mereka semua telah dihalau oleh semacam kekuatan maha kuasa. Tombak hitam itu kemudian meledak dan hancur menjadi rune hitam lagi atas perintah pemuda itu. Namun, saat dia akan memasuki lautan petir di atas kuda hitamnya, dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu dan berbalik menghadap Bao Hua langsung dari dalam cermin yang dia panggil. Cahaya ungu melintas di matanya saat dia meraung, "Siapa yang berani memata-mataiku?" Pada saat yang sama, ledakan fluktuasi energi tak terlihat menembus ruang sebelum memanifestasikan dirinya di cermin,
dan cermin itu segera meledak menjadi bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya di tengah bunyi tumpul. Pria berbaju hitam itu segera menjadi pucat pasi setelah melihat ini. Itu Patriark Yuan Yan. Apakah ini orang yang kamu tunggu, Nyonya Baohua? Itu benar. Apakah kamu takut? Wanita berbaju putih itu bertanya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Pria berbaju hitam itu segera mulai berkeringat deras. Tentu saja tidak. Tetapi kamu masih belum pulih sepenuhnya. Bukankah terlalu dini untuk bertemu Tuan Yuan Yan pada saat seperti ini? Dengan saya di sini, Anda tidak perlu takut. Selain itu, saya di sini bukan untuk berkelahi dengan Yuan Yan. Namun, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan untuk saya, kata wanita berbaju putih dengan suara dingin. Hati pria berbaju hitam itu sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia segera membungkuk hormat. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, Nyonya Baohua. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini sampai tingkat yang memuaskan, aku akan memastikan keselamatanmu tidak peduli apa yang terjadi. Dengar, bibir wanita itu bergetar saat dia mulai mengirimkan suaranya ke arah pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu mendengarkan dengan fokus penuh, dan sedikit pencerahan dengan cepat muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur suci Baohua membawanya bersamanya, bukan orang lain. Jika kamu bisa melakukan ini untukku, aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Tetapi untuk saat ini, aku harus memastikan dengan tepat yang mana dari penyusup ini yang ditunjuk oleh hasil ramalanku. Wanita itu menyapukan tangannya ke udara lagi saat dia berbicara, dan penghalang cahaya seperti cermin itu muncul kembali di tengah kilatan cahaya perak. Namun, pada kesempatan ini, gambar yang digambarkan di cermin adalah pemandangan di dalam lembah yang diselimuti oleh cahaya spiritual hijau. Di dalam gambar, Han Li dan yang lainnya telah memanggil serangkaian harta dan menyerang batasan tak terlihat dengan sekuat tenaga. Harta karun dengan warna berbeda terbang di udara, dan semua jenis kemampuan juga dilepaskan, tetapi batasan tak terlihat tetap teguh seperti gunung, tidak menunjukkan tanda-tanda goyah sama sekali. Ini tidak akan berhasil. Pembatasan ini jelas dibuat oleh seorang patriark iblis, jadi tidak mungkin kita bisa memecahkannya kecuali kita menggunakan kartu truf kita. Patriark keluarga panjang tiba-tiba berteriak saat dia menghentikan serangannya. Memang, saya memiliki manik erosi segudang tahun yang seharusnya agak efektif melawan pembatasan ini, tetapi saya akan membutuhkan orang lain untuk secara bersamaan menyerang pembatasan saat saya menggunakan manik ini. Saudara Long, kapak emas Anda akan sempurna untuk ini, kata Baiki kepada patriark keluarga panjang. Kapak pasir emas milikku memang sangat kuat, tetapi setiap penggunaan menghabiskan sejumlah besar esensi sejatiku. Jika aku menggunakannya 2 kali dalam waktu singkat, itu bisa memiliki efek negatif yang bertahan lama padaku. Bagaimana kalau ini? Saya memiliki kemampuan lain yang secara khusus menargetkan pembatasan, jadi saya dapat menggunakan kemampuan itu untuk membantu Anda, kata patriark keluarga panjang sambil alisnya sedikit berkerut. Itu seharusnya baik-baik saja, rekan Taois Han. Aku yakin kamu juga memiliki beberapa kartu truf di lengan bajumu, kan? Baiki mengangguk sebagai jawaban sebelum tiba-tiba menoleh ke Han Li. Aku memiliki sepasang harta yang jauh lebih kuat daripada harta karun kelas atas rata-rata. Aku yakin itu bisa membantu, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Bagus, ini adalah larangan yang sangat mendalam. Tapi aku yakin kita akan bisa menghancurkannya jika kita menggabungkan semua kekuatan kita, kata Holy Maiden Tausat Autumn dengan ekspresi gembira. Pada saat ini, Baiki menepuk kantong kulit yang tergantung di pinggangnya, dan manik abu-abu terbang keluar sebelum melepaskan gumpalan uap air abu-abu. Uap air mengeluarkan bau busuk yang tak terlukiskan yang entah bagaimana harum daripada menjijikkan. Sementara itu, patriark keluarga panjang dan Han Li juga mulai beraksi. Yang pertama menggosokkan kedua tangannya, dan seberkas cahaya keemasan muncul di antara telapak tangannya sebelum dengan cepat menjadi lebih panjang dan lebih tebal,
berubah menjadi lonjakan tajam dalam sekejap mata. Adapun Hanli, dia hanya membalik tangannya untuk memanggil sepasang gunung mini, salah satunya berwarna hitam sementara yang lain berwarna biru. Holy Maiden Tausat Autumn dan yang lainnya juga mulai menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam harta dan kemampuan mereka sendiri dengan sekuat tenaga, bersiap untuk melepaskan serangan kolektif yang menghancurkan. Pergi! Baiki berteriak saat dia mengarahkan jarinya ke manik yang dia panggil, di mana uap air abu-abu yang dilepaskannya segera mengembun menjadi sekitar selusin benang abu-abu yang melesat ke arah batasan yang tak terlihat. Patriark keluarga panjang juga melemparkan paku emas yang dia pegang ke udara, dan itu melesat seperti sambaran petir emas. Adapun Hanli, dia hanya melemparkan sepasang gunung mini ke depan, dan mereka langsung berkembang menjadi lebih dari 1000 kaki dalam ukuran masing-masing dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cahaya hitam melintas di atas kolam, dan Wim hitam berkepala 3 besar muncul. Aku tahu itu akan menjadi makhluk alam roh sial di sini. Pemuda berjubah hitam itu berdiri di udara di atas Wim hitam dengan sikap tanpa ekspresi, dan dia mengangkat tangan sebelum menyodorkannya dengan acuh ke arah serangan yang telah dilepaskan semua orang. Sebuah tangan hitam raksasa yang berukuran lebih dari 10.000 kaki muncul di udara di atas kolam, lalu turun dengan kekuatan yang tak terbendung untuk segera meniadakan semua serangan yang datang. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan besar menimpa Hanli dan yang lainnya. Tubuh semua orang langsung mati rasa, dan mereka diremukkan ke dalam tanah di samping kolam sampai ke paha mereka. Hanli secara refleks melawan saat kulitnya langsung berubah menjadi merah tua emas, dan dia hanya bisa tenggelam ke dalam tanah sampai ke mata kakinya. Selain Hanli, roh yang bernama Zisui hanya bergoyang sedikit sebelum memantapkan dirinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia kemudian menatap pemuda berjubah hitam itu, dan cahaya perak yang menusuk keluar dari matanya saat lapisan pola roh perak muncul di seluruh kulitnya, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Adapun patriark keluarga panjang dan yang lainnya, tubuh mereka benar-benar menegang, dan mereka merasa seolah-olah kaki mereka terlepas dari tubuh mereka, yang secara alami membuat mereka sangat khawatir. Chapter 2093, Boneka Abadi Fax. Pemuda berjubah hitam itu sedikit goyah saat melihat perlawanan Hanli dan Zisui, tapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya. Menarik. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mampu menahan salah satu serangan saya, tapi perlawanan Anda sia-sia. Dia kemudian mengarahkan jari ke mereka berdua, dan 2 bola cahaya hitam melesat keluar dari ujung jarinya, mencapai Hanli dan Zisui dalam sekejap mata. Cahaya biru melintas di mata Hanli, dan dia dapat menentukan bahwa titik cahaya hitam itu adalah benda hitam seukuran kacang polong. Meskipun tampaknya benar-benar biasa, Hanli secara alami tidak berani membiarkannya mendekatinya. Dia segera mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas pedang biru Ki, yang mengiris pil hitam dalam sekejap. Detik berikutnya, 2 bagian pil meledak menjadi 2 semburan api hitam pekat yang segera membanjiri seluruh tubuh Hanli. Api iblis meletus ke langit sebagai pilar hitam yang menghanguskan, dan pemuda berjubah hitam itu jelas sangat percaya diri dengan api iblisnya, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa dia benar-benar kehilangan minat pada Hanli setelah dia tersapu oleh api. Dibandingkan dengan Hanli, dia jauh lebih tertarik pada Zisui, yang mampu tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan awalnya. Zisui masih tanpa ekspresi seperti biasa saat dia bangkit sebelum meraih semburan api hitam yang mendekat. Bunyi tumpul terdengar, dan pil hitam itu meledak menjadi api iblis yang melahap tubuh Zisui dalam sekejap setelah bersentuhan dengan tangannya. Holy Maiden Tausat Autumn sangat terkejut melihat ini, dan dia segera mengaktifkan harta misterius di dalam tubuhnya sendiri. Semburan fluktuasi energi yang menakjubkan meletus dari harta karun itu, dan tubuhnya bergidik saat dia terbang keluar dari tanah.
Serangkaian pola spiritual emas berkilauan kemudian muncul di kulitnya, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pola-pola ini benar-benar identik dengan yang ada di tubuh Zisui, kecuali mereka berwarna emas, bukan perak. Sementara itu, patriark keluarga panjang dan yang lainnya masih tertanam kuat di tanah. Setiap kali mereka mencoba untuk mengumpulkan beberapa kekuatan sihir atau melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri dari kesulitan ini, tubuh mereka akan segera mati rasa, dan mereka bahkan tidak akan bisa mengangkat satu jari pun, seolah-olah ada gunung raksasa yang membebani mereka. Pada saat pola emas muncul di atas tubuh gadis suci 1000 musim gugur, Zisui sepertinya merasakan sesuatu, dan pola perak di tubuhnya sendiri berkelebat keras saat dia membuka mulutnya sebelum mengeluarkan semburan gelombang suara perak ke arah api yang mendekat. Sebuah jeritan memekakkan telinga merobek seluruh langit, dan api iblis bergidik sedikit saat bersentuhan dengan gelombang suara perak sebelum hancur menjadi bintik cahaya hitam. Setelah serangan gelombang suara itu, pola perak di tubuh Zisui langsung meredup secara signifikan, dan dia terus berdiri di tempat dengan gaya kayu. Oh, jadi ini adalah boneka abadi Fax. Tunggu, itu tidak benar. Auranya jauh lebih rendah daripada boneka abadi Fax yang sebenarnya. Sedikit kejutan muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu, tapi itu segera digantikan oleh senyum dingin saat dia mengulurkan jari ke arah Zisui lagi. Dilihat dari apa yang baru saja dia katakan, Zisui ini tidak lebih dari sekadar boneka. Bola cahaya hitam melesat keluar dari ujung jarinya di tengah pekikan tajam, lalu berubah menjadi jarum hitam tipis yang mencapai Zisui dalam sekejap. Sebagai tanggapan, pola perak di tubuh Zisui tiba-tiba terlepas dari kulitnya, kemudian berubah menjadi perisai perak kuno yang memposisikan dirinya di depannya. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar, dan perisai itu bergetar hebat. Sebuah bola cahaya hitam meletus sebelum menghilang dalam sekejap, dan sebuah lubang kecil setebal ibu jari manusia tertinggal di permukaan perisai itu. Zisui tetap diam di tempat, tetapi semburan ki glasial abu-abu tiba-tiba meletus dari tubuhnya sebelum berubah menjadi selusin tentakel abu-abu tebal. Tentakel menyapu dengan keras di udara sekitarnya, dan lolongan kemarahan yang menusuk tulang bisa terdengar dari tentakel. Mata pemuda berjubah hitam itu sedikit menyipit saat melihat ini, tapi dia hanya terus melihat dengan senyum dingin. Setelah rentang beberapa napas, selusin tentakel tiba-tiba dikalahkan, dan perisai perak juga menghilang dalam sekejap. Zisui ambruk ke tanah tanpa peringatan apapun, dan sebuah lubang kecil yang identik dengan yang ada di perisai perak telah muncul di glabelanya. Tidak hanya jarum iblis yang dilepaskan oleh pemuda berjubah hitam itu menembus perisai perak, itu juga menembus kepala Zisui dengan mudah. Anehnya, tidak ada darah yang mengalir dari lukanya. Sebaliknya, itu adalah jenis yin qi yang sangat kental yang hampir berbentuk cair. Begitu, jadi boneka ini didorong oleh kekuatan jiwa iblis dari Raja Iblis Surgawi daripada kristal asal abadi. Dengan kombinasi yang lucu, tidak heran jika boneka abadi Fax ini sangat lemah. Apakah kamu yang menempatkan boneka itu, jiwa iblis ke dalam boneka ini? Pemuda berjubah hitam itu bertanya sambil menoleh ke Holy Maiden Tausat Autumn dengan ekspresi dingin. Mata Holy Maiden Tausat Autumn dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kengerian saat dia menyaksikan Zisui ambruk ke tanah. Dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia juga merosot ke tanah saat pola emas di tubuhnya mulai kabur. Pada saat yang sama, auranya mulai berfluktuasi secara dramatis, dan pola spiritual emas di kulitnya mulai memudar dan menghilang. Pemuda berjubah hitam itu sedikit goyah, tetapi kemudian segera tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu. Kamu memiliki tubuh setengah boneka. Haha, tentu saja tidak mungkin bagi tahap integrasi tubuh belaka untuk mengendalikan boneka abadi Fax. Meskipun Anda telah menyempurnakan tubuh Anda sendiri menjadi tubuh setengah boneka untuk lebih mengontrol boneka, reaksi dari pola abadi akan menjadi cukup untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu,
Melihat saat kamu mengantarkan boneka abadi Vax ini tepat ke depan pintu rumahku, aku akan membebaskanmu dari kesengsaraanmu. Pemuda berjubah hitam itu menyapukan tangannya ke arah Holy Maiden Tausat Autumn saat dia berbicara, dan fluktuasi spasial meletus di hadapannya saat belati hitam yang panjangnya sekitar setengah kaki muncul. Belati itu mengeluarkan tekanan spiritual yang sangat menakutkan, dan itu menghilang begitu muncul. Detik berikutnya, cahaya hitam menyala, dan belati tiba-tiba muncul kembali di tempat aslinya. Tiba-tiba, gadis suci 1000 musim gugur melepaskan tangisan mengerikan, dan tubuh dan jiwanya terbelah menjadi dua tanpa peringatan, sementara cahaya spiritual pelindungnya, dan harta pertahanannya dibiarkan sepenuhnya tanpa cedera. Kedua bagian tubuhnya terhempas ke tanah dan meledak menjadi api iblis sebelum dibakar menjadi abu dalam sekejap mata, hanya menyisakan pohon kecil seperti karang tembus pandang dengan daun merah tergeletak di tanah. Jadi wujud aslimu adalah pohon roh 1000 musim gugur, tidak heran kamu bisa menyempurnakan dirimu menjadi tubuh setengah boneka. Pohon roh ini kebetulan adalah sesuatu yang aku cari. Sedikit keterkejutan muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu saat melihat tubuh asli gadis suci 1000 musim gugur, tapi dia kemudian langsung terkekeh saat dia membuat gerakan menarik pohon roh 1000 musim gugur ke dalam genggamannya. Ekspresi senang muncul di mata pemuda berjubah hitam itu. Setelah itu dia berbalik ke arah patriark keluarga panjang dan yang lainnya, yang masih tidak dapat digerakkan oleh tangan iblis raksasa itu. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengarahkan jari ke belati hitam, yang mengulangi proses menghilang sebelum muncul kembali 2 kali berturut-turut. 2 tangisan mengerikan lagi terdengar dari samping kolam, dan tubuh Penatua Hui dan cendekiawan tua itu juga diiris menjadi 2 sebelum dibakar menjadi kehampaan. Patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye segera menjadi pucat pasi setelah melihat ini. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam, Patriark keluarga panjang berseru ngeri. Selain harta karun legendaris sekaliber itu, tidak ada hal lain yang bisa membunuh makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka dengan begitu mudah. Mereka telah menyadari bahwa pemuda berjubah hitam ini jelas merupakan leluhur suci, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia akan melepaskan harta karun surgawi yang mendalam sejak awal. Mereka berdua awalnya berencana untuk mencoba dan bernegosiasi dengan pemuda berjubah hitam, tetapi niat itu telah benar-benar menguap, dan mereka berdua mulai melepaskan kartu truf yang menyelamatkan jiwa mereka. Patriark keluarga panjang melepaskan raungan keras saat dia tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, di mana seekor naga sejati bercakar 5 muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Awalnya, naga emas itu hanya berukuran sekitar 1 inci, tetapi segera membengkak hingga lebih dari 100 kaki, sebelum melepaskan raungan yang menggelegar. Sementara itu, wanita dari keluarga Ye menggertakkan giginya sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah, yang membentuk awan kabut darah yang langsung menghilang ke dalam gaun bulu 5 warna miliknya. Teriakan Phoenix yang menyenangkan segera terdengar, dan semburan cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus sebelum berubah menjadi baju zirah yang sangat rumit yang membungkus seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya sekarang disembunyikan oleh pelindung 5 warna, yang hanya terlihat oleh matanya. Chapter 2094. Belati hitam surgawi yang mendalam. Baik naga emas patriark keluarga panjang dan baju zirah yang dikenakan oleh wanita dari keluarga Ye mampu sepenuhnya mengabaikan tekanan yang diberikan kepada mereka oleh tangan iblis raksasa, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada harta dan kemampuan biasa. Naga emas mengangkat kepalanya yang besar, dan pilar tebal cahaya keemasan keluar dari mulutnya sebelum menyerang tangan iblis raksasa itu dalam sekejap. Setelah melepaskan serangan itu, naga emas menghilang seolah-olah telah menghabiskan semua kekuatannya. Sementara itu, cahaya 5 warna melonjak di atas baju zirah yang dikenakan oleh wanita dari keluarga Ye, dan proyeksi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di atas kepalanya,
yang juga melesat ke depan untuk menyerang tangan iblis raksasa itu. Tangan iblis besar itu bergetar hebat menghadapi serangan ini, dan tekanan besar yang dilepaskan olehnya berkurang secara signifikan. Meskipun kekuatannya hanya dibatalkan untuk sepersekian detik, patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Y keduanya adalah makhluk tahap integrasi tubuh yang berpengalaman, jadi mereka secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Cahaya keemasan terang meletus dari tubuh si pembuat, dan dia membesar secara drastis, berubah menjadi bentuk setengah naga lagi sebelum membanting lengan bersisik emasnya dengan kejam ke tanah. Bumi bergetar hebat di tengah ledakan yang menggema, dan ledakan gelombang kejut meletus keluar dengan patriark keluarga panjang di pusat gempa. Menggunakan kekuatan gelombang kejut ini untuk keuntungannya, patriark keluarga panjang akhirnya bisa keluar dari batasan tangan iblis raksasa itu. Dia segera melesat dari tanah seperti anak panah yang melaju kencang, lalu muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dia tidak segera mencoba melarikan diri karena dia tahu itu hanya akan menyebabkan kematian yang lebih cepat di hadapan leluhur suci ini. Karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan 7 atau 8 harta dari deskripsi berbeda yang mulai berputar di sekitar tubuhnya. Di antara mereka ada segel giok kecil yang berukuran beberapa inci dan gelang emas seukuran kepalan tangan. Begitu dua harta ini muncul, ki asal dunia terdekat langsung menjadi sangat aktif. Ini adalah sepasang replika harta karun surgawi yang mendalam. Tampaknya patriark keluarga panjang mengeluarkan kartu trufnya yang sebenarnya dalam upaya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan berputar di atas baju besi yang dikenakan oleh wanita dari keluarga Y, dan cahaya melonjak ke arah punggungnya dalam hiruk-pikuk sebelum bermanifestasi menjadi sepasang sayap raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Tidak hanya sayap ini ditutupi bulu 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, ada bola api di ujung masing-masing sayap yang terus berubah warna. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan 2 bola api meledak untuk membakar seluruh ruang di sekitarnya. Cahaya menyilaukan segera meletus dari sayap raksasanya, dan mereka langsung berubah menjadi sepasang sayap api yang spektakuler. Wanita dari keluarga Y kemudian mengeluarkan tangisan lembut saat dia mengepakkan sayapnya yang berapi-api dengan penuh semangat, di mana fluktuasi spasial yang hebat meletus di sekelilingnya. Ruang di dekatnya mulai melengkung dan runtuh, dan sebuah lubang putih dengan diameter sekitar 100 kaki muncul di sekelilingnya. Detik berikutnya, tubuhnya kabur, dan dia menghilang ke dalam lubang dalam sekejap. Alih-alih marah saat melihat ini, mata pemuda berjubah hitam itu malah bersinar dengan intrik. Mengesankan. Saya bertanya-tanya apa yang memberi Anda keberanian untuk menjelajah begitu jauh ke alam suci kami. Saya melihat sekarang bahwa Anda telah mewarisi beberapa garis keturunan roh sejati. Naga sejati dan Phoenix surgawi, TSK, keduanya adalah yang paling terkenal. Salah satu di antara semua makhluk roh sejati. Sepertinya aku akan menambahkan darah roh sejatimu ke dalam koleksiku. Begitu suaranya menghilang, belati hitam yang melayang di dekatnya tiba-tiba melintas 2 kali berturut-turut lagi. Ekspresi patriark keluarga panjang berubah drastis saat dia dengan panik membalas mundur. Pada saat yang sama, harta yang dia panggil melepaskan semburan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara robekan tiba-tiba terdengar, dan cahaya di sekelilingnya runtuh secara signifikan, lalu bergetar hebat di tengah serangkaian ledakan keras seolah-olah terkena ledakan kekuatan tak terlihat. Harta karun di dalam cahaya berkedip tak menentu beberapa kali sebelum meledak menjadi bola cahaya spiritual, dan hanya segel giok dan gelang emas yang masih bertahan. Ekspresi patriark keluarga panjang berubah drastis saat dia dengan cepat membuat segel tangan, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan 2 semburan ki putih, yang menghilang ke dalam 2 harta yang tersisa dalam sekejap. Cahaya yang memancar dari harta itu tiba-tiba membengkak, dan mereka diperkuat oleh suntikan kekuatan ini. Sementara itu, seutas benang hitam menghilang ke dalam lubang putih dalam sekejap, setelah itu lubang itu terbelah di tengahnya.
Hampir pada saat yang sama, teriakan alarm yang halus terdengar lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu ledakan fluktuasi energi yang menakutkan meletus. Benang hitam yang baru saja menghilang tiba-tiba terbang dari udara tipis. Segera setelah itu bola api besar berwarna 5 juga muncul. Di dalam bola api itu ada sosok mungil dengan sepasang sayap besar yang berapi-api. Itu tidak lain adalah wanita dari keluarga Ye. Dia saat ini menatap pemuda berjubah hitam dengan ngeri di matanya, dan salah satu lengannya hilang. Tidak hanya benang hitam yang mematahkan teknik rahasia spasialnya, itu juga hampir mengiris tubuhnya menjadi 2. Jika bukan karena keputusan sepersekian detik untuk mengorbankan lengannya sendiri, dia akan mengikuti nasib yang sama seperti gadis suci 1000 musim gugur. Wanita dari keluarga Ye dengan cepat mengarahkan pandangannya ke patriark keluarga panjang untuk menemukan bahwa meskipun ekspresinya tampak cukup tenang, kengerian di matanya sangat jelas. Wanita dari keluarga Ye jatuh dalam keputusasaan setelah melihat ini. Pemuda berjubah hitam itu agak terkejut melihat bahwa serangannya gagal mencapai efek yang diinginkan. Seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangan untuk meraih belati hitam itu. Ekspresi wanita dari keluarga Ye dan patriark keluarga panjang segera menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini. Jelas bahwa serangan berikutnya yang dilepaskan oleh leluhur suci ini tidak akan sesantai yang sebelumnya. Jadi ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa mereka bisa selamat darinya. Tepat ketika mereka berdua melihat dengan ketakutan dan kengerian, pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat belati, dan sederet teks perak kuno muncul di permukaannya. Belati itu kemudian bergetar sedikit sebelum pilar cahaya hitam meletus dari ujungnya sebelum menghilang langsung ke langit dalam sekejap. Detik berikutnya, angin menderu tiba-tiba tersapu, dan sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Semburan ki iblis hitam pekat melonjak keluar dari lubang hitam di samping hembusan angin yin yang menusuk tulang. Setelah itu ki hitam berubah menjadi lebih dari 100 rune hitam besar. Pemuda berjubah hitam itu kemudian segera mengarahkan jarinya ke atas, dan semua tanda hitam turun dari langit seperti bintang jatuh sebelum menghilang ke belati hitam. Setelah menyerap rune hitam, rune perak di permukaan belati menyala, dan belati itu sendiri membengkak menjadi pedang hitam raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki dalam sekejap mata. Pria muda berjubah hitam itu menatap dingin ke arah patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye sebelum mengucapkan kata, tebasan. Pedang raksasa itu tersapu di udara, dan seberkas cahaya hitam berbentuk bulan sabit yang panjangnya lebih dari 100 kaki melonjak di udara. Patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye segera bersiap untuk berjuang untuk hidup mereka. Tetapi mereka berdua bingung ketika mereka melihat ke arah mana cahaya hitam itu pergi. Alih-alih menuju ke arah mereka, cahaya hitam tiba-tiba berubah arah dan menyapu ke arah bola api iblis hitam yang telah menyapu Han Li sebelumnya. Setelah api iblis menelan Han Li, api itu terus menyala tanpa menunjukkan tanda-tanda mereda. Tetapi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba memutuskan untuk menyerangnya karena suatu alasan. Apakah kamu benar-benar berpikir teknik penyembunyian aura belaka akan membodohiku? Sepertinya kamu yang paling kuat di antara semua penyusup, jadi aku akan mengirimmu pergi dulu. Begitu suaranya menghilang, bulan sabit hitam itu melengkung, lalu berubah menjadi serangkaian benang hitam tipis dan panjang. Ada lebih dari 10.000 utas ini, kemudian tersebar sebelum menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sekitar api iblis hitam, dan benang hitam muncul sebelum terjalin untuk membentuk jaring hitam besar yang menyusut dengan kecepatan tinggi. Segel, suara Han Li tiba-tiba terdengar dari dalam api iblis. Segera setelah itu bola cahaya ungu meletus sebelum berubah menjadi karakter segel besar yang meledak di tempat. Semburan fluktuasi energi yang aneh menyapu udara di sekitarnya, dan api iblis langsung goyah bersama dengan jaring hitam yang menyusut dengan cepat. Namun, semuanya kemudian langsung kembali normal. Tetapi selama penundaan sepersekian detik itu,
seberkas cahaya biru dan putih telah terbang melalui celah di jaring hitam di tengah gemuruh petir yang keras. Benang cahaya kemudian muncul di antara patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga Ye dalam sekejap, mengungkapkan dirinya sebagai Han Li dengan kilat keemasan berputar di sekitar tubuhnya dan sayap badai petir di punggungnya. Chapter 2095. Selat mengerikan. Han Li saat ini memegang kuali kecil seukuran telapak tangan yang tingginya beberapa inci dan berkedip dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Itu adalah kuali kata ungu. Bukankah benda itu milik Sui Guang? Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Kamu delusi jika berpikir replika harta karun surgawi yang mendalam dapat menahan serangan dari belati iblis hitamku. Pemuda berjubah hitam itu awalnya agak terkejut melihat kuali ungu, tetapi ekspresi dingin kemudian segera muncul di wajahnya. Begitu suaranya menghilang, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Han Li lagi, lalu berkumpul ke arahnya dari semua sisi. Ekspresi Han Li sedikit menjadi gelap saat melihat ini, dan dia melemparkan kuali ungu kecil ke atas, lalu membuat segel tangan sebelum menunjuknya sambil mengucapkan kata, "Batasi." Pilar cahaya biru meletus dari ujung jarinya sebelum menyuntikkan dirinya ke dalam kuali kecil sebagai kekuatan spiritual murni. Cahaya menyilaukan segera meletus dari harta karun itu, dan karakter, pembatasan, kuno terbang keluar sebelum berkembang menjadi lebih dari 100 kali ukuran aslinya, berubah menjadi proyeksi ungu besar yang menyelimuti seluruh tubuh Han Li. Segera setelah itu, benang hitam menghantam proyeksi di tengah rentetan ledakan yang menggema. Cahaya hitam dan ungu terjalin, dan benang hitam secara alami sangat kuat, tetapi kuali kata ungu juga merupakan salah satu replika harta karun surgawi yang paling kuat yang pernah ada. Selain itu telah sepenuhnya disempurnakan oleh Han Li, dan sekarang setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya, proyeksi ungu yang telah dilepaskannya telah mengambil bentuk kristal yang substansial. Benang hitam adalah serangan yang dilepaskan oleh harta karun surgawi yang mendalam, tapi itu hanya serangan acuh tak acuh yang dilepaskan oleh pemuda berjubah hitam, jadi proyeksi ungu mampu menahan mereka. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu tetap tidak berubah setelah melihat ini, tetapi cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat yang sama, cahaya hitam memancar dari tangannya yang memegang pedang. Pada saat berikutnya, suara melengking yang tajam terdengar dari proyeksi rune ungu raksasa. Benang hitam sedikit bergetar saat kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan proyeksi ungu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan benar-benar hancur, memungkinkan benang hitam untuk terus menyatu menuju Han Li. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan dia beralih ke segel tangan lain untuk mencoba dan melepaskan salah satu kemampuan kuali kata ungu, tapi itu sudah terlambat. Jeritan sedih terdengar dari kuali ungu kecil, diikuti oleh retakan tajam, dan meledak menjadi bola cahaya ungu. Apa yang tersisa dari proyeksi rune ungu juga langsung menghilang sebagai hasilnya, membuat Han Li benar-benar rentan terhadap benang hitam yang mendekat. Ekspresi Han Li semakin gelap saat dia segera mengepalkan tinjunya dan melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Tiba-tiba, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian dimanifestasikan menjadi baju zirah hitam pekat. Pada saat yang sama, proyeksi tubuh emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Proyeksi itu menyapu 6 lengannya di udara, dan bola cahaya keemasan meletus dari masing-masing tangannya sebelum menyatu untuk membentuk pusaran emas besar. Ledakan bergema terdengar dari dalam pusaran, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya meletus, berubah menjadi semburan kekuatan besar yang menyapu benang hitam yang menyatu. Sementara itu, cahaya keemasan melonjak di atas permukaan proyeksi, dan itu mengambil bentuk yang substansial. Sebuah baju besi emas tidak jelas muncul di sekujur tubuhnya, dan segera memposisikan dirinya di depan Han Li. Tubuh emas itu kemudian membuka 6 mata emasnya yang tanpa ekspresi sebelum mengayunkan tangannya dengan cepat di udara,
langsung melepaskan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Adapun Hanli sendiri, dia menginjakkan satu kaki ke ruang di bawahnya dan mendorong dirinya mundur seperti panah yang melaju kencang. Pada saat yang sama, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sayap badai petirnya, kemudian berubah menjadi bola petir emas yang meluncur langsung ke arah benang hitam. Bersamaan dengan itu, cahaya biru memancar dari dalam lengan baju Hanli, dan 72 pedang terbang kecil muncul dalam hiruk-pikuk. Segera setelah pedang kecil ini muncul, mereka berubah menjadi 72 garis ki pedang biru, yang menyatu untuk membentuk proyeksi gunung pedang biru besar. Suara angin menderu dan guntur gemuruh bisa terdengar dari proyeksi, dan itu menabrak bagian jaring hitam yang ada di belakang Hanli. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat matahari biru yang cemerlang muncul di dalam jaring hitam, mengirimkan fluktuasi energi yang hebat melonjak ke udara. Semua bola petir emas juga menghilang ke matahari biru dalam sekejap, menciptakan bola cahaya pijar saat serangkaian ledakan terdengar di ruang terdekat. Ekspresi terkejut muncul di wajah pemuda berjubah hitam untuk pertama kalinya setelah melihat ini. Mata patriark keluarga panjang berbinar, dan dia buru-buru mentransmisikan suaranya ke arah wanita dari keluarga Ye dan Baiki, menyuruh mereka melarikan diri sebelum melarikan diri sebagai seberkas cahaya keemasan sendiri. Tentu saja, dia tidak melakukan ini karena kebaikan hatinya, dia hanya berharap bahwa akan ada peluang lebih besar bagi dirinya untuk berhasil melarikan diri jika mereka semua melarikan diri sekaligus. Wanita dari keluarga Ye segera mengepakkan sayapnya yang berapi-api setelah mendengar transmisi suara ini, terbang ke arah yang berbeda. Sebaliknya, Baiki hanya diam di tempat, tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Patriark keluarga panjang agak bingung melihat ini, dan dia mempercepat lebih jauh, menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki setelah hanya beberapa kilatan. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai penghalang lampu hijau di atas lembah dan akan terbang keluar darinya. Sementara itu, wanita dari keluarga Ye juga telah mencapai tepi lembah dan tiba-tiba menghilang ke angkasa, melepaskan kemampuan spasial untuk berteleportasi keluar dari penghalang cahaya. Jika mereka bisa keluar dari lembah dan melarikan diri ke arah yang berbeda, ada kemungkinan besar bahwa setidaknya salah satu dari mereka bisa selamat. Anehnya, pemuda berjubah hitam itu tidak berusaha menghentikan mereka. Sebaliknya, dia hanya melihat dengan seringai mengejek di wajahnya. Pada saat patriark keluarga panjang bersentuhan dengan penghalang cahaya, bunyi gedebuk terdengar, dan dia dipukul mundur seolah-olah dia telah menabrak benteng yang tak tertembus. Patriark keluarga panjang dengan cepat memantapkan dirinya, tetapi hatinya benar-benar tenggelam dalam situasi putus asa ini. Dalam keadaan normal, dia yakin bahwa dia akan dapat menemukan cara untuk menembus batasan ini. Tetapi jelas bahwa ini tidak mungkin di hadapan leluhur suci. Pada saat yang sama, wanita dari keluarga Ye, yang baru saja menghilang keluar angkasa, terpaksa muncul kembali di depan penghalang cahaya juga. Dia dengan panik melepaskan beberapa jenis teknik rahasia spasial lagi untuk melewati penghalang cahaya. Semuanya sia-sia, dan semua warna terkuras dari wajahnya. Tiba-tiba, auman kera yang menggelegar terdengar di udara di atas kolam, dan dua ledakan keras terdengar saat cahaya menyilaukan di sana memudar untuk mengungkapkan dua tornado dan sosok hitam besar. Sosok hitam raksasa dengan cepat melompat kembali dan muncul beberapa ratus kaki dari lokasi aslinya, mengungkapkan dirinya sebagai kera emas lapis baja hitam yang tingginya lebih dari 100 kaki, memegang gunung biru dan gunung hitam di tangannya. Dalam situasi yang mengerikan itu, Hanli telah mengambil bentuk kera gunung raksasa, dan baru pada saat itulah dia nyaris tidak bisa melarikan diri dari benang hitam dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, pegunungan ekstrim, petir iblis-iblis, dan tubuh emas asal. Meski begitu, baju zirah iblisnya saat ini penuh dengan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan menyegel sendiri. Selain itu,
Han Li hanya berhasil melarikan diri karena dia telah menggunakan harta karun surgawi yang mendalam pada beberapa kesempatan terakhir, sehingga membuatnya agak akrab dengan harta kaliber ini. Jika patriark keluarga panjang atau wanita dari keluarga Ye berada di tempatnya, bahkan jika mereka memiliki kemampuannya, mereka pasti akan panik dan terbunuh. Sangat mengesankan, sepertinya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Saya tidak hanya menemukan boneka abadi Vax, ini adalah pertama kalinya saya melihat manusia yang mampu mengolah garis keturunan roh sejati sedemikian rupa. Anda memiliki lebih dari satu garis keturunan roh sejati di dalam tubuh Anda, kan? Tunjukkan kemampuan lain apa yang Anda miliki. Jika tidak, saya akan melepaskan hampir setengah dari kekuatan belati setan hitam saya dalam serangan berikutnya. Dan itu akan sangat sulit bagimu untuk bertahan dari itu. Sedangkan untuk kalian berdua, menyerah saja untuk mencoba melarikan diri. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Roh Pahit, dan lembah ini adalah lembah penjebak roh. Semua makhluk alam roh yang memasuki tempat ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh sambil mengacungkan pedang hitam raksasanya. Kakak Long, Peri Ye, jika kita menggabungkan kekuatan kita, ada kemungkinan kecil kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jika tidak, kita akan terpecah dan ditaklukkan. Rekan Dao Bai, saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat bertahan dari cobaan ini sendirian? Kera emas meraung dengan suara menggelegar. Chapter 2096, Raja Roh dan Batu Realemfall. Patriark keluarga panjang merenungkan situasi hanya sesaat sebelum terbang menuju Han Li dengan ekspresi gelap. Wanita dari keluarga Ye juga mengepakkan sayapnya dan menghilang ke udara tipis setelah ragu-ragu sejenak. Beberapa saat kemudian, fluktuasi spasial meletus di samping Han Li, dan wanita itu muncul kembali. Adapun Baiki, dia terus menjauhkan diri dari Han Li dan yang lainnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Saya akan mengandalkan Anda, Saudara Han. Saya harap Anda masih memiliki beberapa kartu truf di lengan baju Anda. Jika tidak, kami hanya akan menunda kematian kami, kata wanita dari keluarga Ye dengan senyum masam. Aku yakin kalian berdua memiliki beberapa kartu truf di lengan bajumu juga, kan? Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa leluhur suci ini hanya mengandalkan belati setan hitam untuk menyerang dan belum mengeluarkan kemampuan lain? Han Li bertanya dengan suara tenang. Hati patriark keluarga panjang sedikit tersentak setelah mendengar ini. Apakah kamu mengatakan, jangan lupa bahwa kita saat ini berada di tempat dengan ki spiritual paling melimpah di seluruh alam iblis penatua. Setiap makhluk jahat, bahkan leluhur suci, pasti akan dibatasi oleh ki spiritual selama pertempuran. Han Li mendengus dingin. Mata patriark keluarga panjang sedikit berbinar setelah mendengar ini, dan dia menganalisis, kamu benar, Saudara Han. Dia hanya mampu melepaskan serangan dengan belati setan hitam miliknya setelah menerobos kandang ki spiritual di sini untuk menyerap ki iblis. Dari dunia luar, jika saya tidak salah, saya kira dia tidak dapat secara langsung mengisi kembali kekuatan sihirnya di sini, yang berarti itu adalah sumber daya yang terbatas untuknya. Hal yang sama kemungkinan besar berlaku untuk harta karun surgawi yang mendalam juga. Selama kita tidak membiarkan benda itu terus menyerap ki iblis dari dunia luar, itu akan jauh lebih mudah diatur. Wanita dari keluarga Ye juga merasa ini cukup masuk akal, dan kengeriannya berkurang secara signifikan. Senyum tipis muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu setelah mendengar ini. Sungguh mengesankan bahwa Anda dapat mengetahui semua ini dalam waktu yang singkat. Bahkan di antara manusia tahap integrasi tubuh, Anda bertiga pastilah tokoh yang sangat menonjol. Saya memang agak dibatasi di Pulau Roh Pahit ini dan tidak dapat melepaskan beberapa harta dan kemampuan. Tapi untuk apa kamu mengambil harta karun surgawi yang mendalam? Bagaimana kamu akan menghentikannya dari menyerap ki iblis dari dunia luar? Juga, bocah roh di sana,
Aku belum menyerangmu karena aku dapat merasakan aura seorang kenalan di dalam tubuhmu. Mengapa Raja Roh mengirimmu ke sini? Tentunya itu bukan hanya untuk menawarkan boneka abadi Vax itu kepadaku. Pemuda berjubah hitam itu menoleh ke arah Bai Qi dengan ekspresi dingin saat dia berbicara, dan trio Han Li juga mengalihkan perhatian mereka ke Bai Qi setelah mendengar ini. Sejak awal, Bai Qi berperilaku sangat aneh. Melihat Han Li dan yang lainnya telah memutuskan untuk menghadapi pemuda berjubah hitam itu bersama-sama, mereka secara alami harus mengetahui niat sebenarnya Bai Qi. Ekspresi Bai Qi sedikit berubah setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia akhirnya menjawab, Raja Roh memang memberi kita beberapa instruksi sebelum kita meninggalkan alam roh. Selain itu, dia menanam jimat fragmen roh di dalam tubuhku. Jadi mengapa Anda tidak berbicara dengannya secara langsung? Begitu suara Bai Qi menghilang, cahaya putih di sekelilingnya memudar untuk mengungkapkan penampilan aslinya sebagai pria paruh baya berjubah brokat. Penampilannya cukup biasa, tetapi dia memiliki sepasang mata perak berkilauan dan tanda ungu samar di glabellanya. Selain itu, ada pola spiritual perak yang tak terhitung jumlahnya yang disulam pada jubah brokatnya, menunjukkan bahwa ini jelas bukan hanya pakaian biasa. Monster tua dari spirit racemu itu telah hidup lebih lama dariku. Biarkan aku mendengar apa yang dia katakan. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin. Senyum tipis muncul di wajah Bai Qi saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri. Setelah itu jimat perak muncul, lalu berubah menjadi proyeksi setinggi sekitar 10 kaki. Han Li memfokuskan pandangannya pada proyeksi untuk menemukan bahwa itu menggambarkan seorang pria tua berjubah putih dengan rambut putih, tetapi serangkaian fitur wajah muda menciptakan kontras yang agak aneh. Patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye saling bertukar pandang bingung saat melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka melakukan apapun. Lagi pula, situasinya tidak bisa menjadi lebih buruk. Jadi mereka secara alami ingin melihat apakah beberapa jenis perubahan dapat muncul. Proyeksi itu melayang di depan Bai Qi dan memeriksa sekelilingnya sebentar sebelum menatap tenang pada pemuda berjubah hitam itu. Proyeksi itu jelas dipenuhi dengan gumpalan jiwa seseorang, dan itu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada pemuda itu. Lama tidak bertemu, rekan Taois Yuan Yan. Saya tidak berharap untuk melihat salah satu dari 3 patriark di sini. Bukankah rekan Taois Mi Qing dan rekan Taois Wu Chang bertanggung jawab untuk mengawasi pulau itu? Kemana mereka pergi? Roh tahap kenaikan agung ini sepertinya akrab dengan leluhur suci Yuan Yan ini. Bahkan Han Li yang teguh tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar istilah patriark, dan hati wanita dari keluarga Ye dan keluarga panjang semakin tenggelam. Murid pria muda berjubah hitam itu sedikit berkontraksi saat melihat proyeksi, dan dia berkata dengan suara dingin, Mi Qing dan Wu Chang memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan, jadi saya telah menjaga pulau ini sejak lama. 1000 tahun. Sepertinya Anda masih belum menyerah pada 2 harta di pulau ini. Tetapi Anda harus menyadari bahwa mengirim beberapa makhluk tahap integrasi tubuh ke tempat ini benar-benar sia-sia. Karena itu, jika Anda berada di sini, maka itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Roh race kami saat ini sedang menghadapi invasi dari kalian makhluk iblis. Kalau tidak, mungkin saya benar-benar akan melakukan perjalanan ke sini secara langsung. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda mencapai terobosan dalam seni iblis mimpi buruk Anda? Saya sibuk dengan hal-hal lain, jadi saya hanya bisa mengirim junior ini ke alam iblis penatua Anda sebagai pengganti saya. Melihat situasi sekarang, semua orang tampaknya telah binasa selain Bai Qi. Bukankah Anda terlalu terburu-buru, rekan Taois? Raja Roh berkata dengan tenang. Kamu seharusnya senang aku meninggalkan salah satu juniormu hidup-hidup. Jika kamu terus mengatakan omong kosong yang tidak berguna, jangan salahkan aku karena membunuhnya juga, pemuda berjubah hitam itu berkata dengan tidak sabar.
Kemarahanmu tidak berubah sama sekali dibandingkan saat terakhir kali kita bertemu puluhan ribu tahun yang lalu. Baiklah, biarkan aku mempersingkat ini. Aku ingin menukar sesuatu dengan kesempatan bagi juniorku ini untuk mendapatkan roh bersih. Teratai dan masuk ke kolam pembersihan roh. Maukah Anda terbuka untuk ini, rekan Taois? Saya awalnya berencana untuk mengusulkan pertukaran ini kepada Mi Qing dan Wu Chang. Tetapi saya tidak berharap Anda telah menggantikan mereka. Proyeksi Raja Roh menghela napas pasrah. Haha, apa menurutmu aku akan mempercayai hal seperti ini? Bahkan jika Mi Qing dan Wu Chang ada di sini, mereka tidak akan terlibat dalam pertukaran apapun dengan makhluk alam roh. Baiklah, jika hanya itu yang ingin kau katakan, maka aku akan kirim juniormu ini dalam perjalanannya. Aku akan mengambil gumpalan jiwamu ini juga. Pemuda berjubah hitam itu benar-benar tidak yakin, dan dia mengangkat pedang raksasa di tangannya lagi saat senyum dingin muncul di wajahnya. Patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye segera bersiap untuk pertempuran, dan ekspresi waspada juga muncul di wajah Han Li. Namun, proyeksi Raja Roh kemudian tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat pemuda berjubah hitam itu berhenti membeku. Jadi menurutku kamu tidak tertarik dengan batu Realm Fall, rekan Dao? Apa, batu Realm Fall? Kamu memiliki benda seperti itu? Tunggu, apa yang kamu ketahui tentang ini? Pemuda berjubah hitam berseru sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan tatapan ganas muncul di matanya. Hehe, saya tahu jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan, rekan Dao. Saya telah hidup jauh lebih lama daripada makhluk tahap kenaikan besar dari ras lain dari alam roh. Jadi bukankah normal jika saya mengetahui beberapa hal yang di luar pengetahuan mereka? Dengan batu Realm Fall, Anda akan dapat menunda kesengsaraan alam iblis penatua Anda setidaknya selama 10.000 tahun, tapi saya yakin Anda sudah menyadarinya. Pikirkan baik-baik sebelum Anda beri aku keputusanmu, kata Raja Roh dengan percaya diri. Pemuda berjubah hitam itu mulai merenungkan lamaran itu dengan ekspresi kontemplatif sementara trio Han Li memandang dengan bingung, mencoba menguraikan apa yang terkandung dalam percakapan mereka. Saya telah berspekulasi sejak lama bahwa Anda jelas bukan makhluk dari alam roh, mengingat Anda mengetahui rahasia penting dari alam suci kita. Sepertinya kecurigaan saya telah dikonfirmasi. Sayang sekali, pria muda berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia berbicara. Sayang sekali, apakah kamu tidak menyadari betapa pentingnya batu Realm Fall bagi alam iblis tetuamu? Raja Roh bertanya saat alisnya sedikit berkerut karena kebingungan. Sayang sekali kamu bertemu denganku, dan kamu seharusnya tidak mengungkapkan ini kepadaku. Senyum aneh muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu saat dia menebaskan pedang hitamnya ke arah Bai Qi sambil membuat gerakan meraih ke arah proyeksi Raja Roh dengan tangannya yang lain. Chapter 2097 Manik Nirvana. Bulan sabit hitam lainnya dilepaskan oleh pedang raksasa, dan fluktuasi spasial meletus saat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekitar Bai Qi sebelum menyatu ke arahnya. Pada saat yang sama, tangan iblis hitam pekat muncul di atas proyeksi Raja Roh sebelum menukik ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Bai Qi jelas tidak menyangka leluhur suci Yuan Yan tiba-tiba menyerang, dan ekspresinya berubah drastis saat dia melepaskan lapisan cahaya putih pelindung di sekitar tubuhnya sendiri sambil mengeluarkan perisai hijau tua kecil dari mulutnya. Segera setelah perisai itu muncul, ia membengkak hingga berukuran sekitar 100 kaki, dan lampu hijau melintas di permukaannya saat proyeksi kura-kura raksasa muncul, melindungi Bai Qi di belakangnya. Selain itu, lonceng yang keras berbunyi saat lonceng perak besar terbang keluar dari tubuh Bai Qi. Bola itu berukuran sekitar 10 kaki dengan permukaan yang sangat terang yang dipenuhi dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya. Lonceng berdentang, dan lapisan pola perak melonjak keluar dari permukaannya dalam hiruk-pikuk. Dalam situasi yang mengerikan ini,
Bai Qi telah mengungkapkan wujud aslinya dalam upaya untuk menahan serangan yang akan datang. Namun, hanya karena Han Li mampu bertahan dari serangan Black Devil Dagger tidak berarti Bai Qi mampu melakukan hal yang sama. Benang hitam menyatukan kilatan cahaya, langsung merobek pola perak dan proyeksi kura-kura raksasa dengan mudah. Setelah itu, semua benang hitam menghilang ke udara tipis. Segera setelah itu bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus di atas permukaan lonceng perak. Bai Qi bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak sebelum tubuh aslinya diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun proyeksi roh monark, meskipun berisi gumpalan jiwa Grand Ascension Stage, itu tidak memiliki kekuatan sihir apapun, jadi itu juga langsung dihancurkan oleh cakar iblis hitam. Han Li dan yang lainnya benar-benar terpaku di tempat oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Pemuda berjubah hitam itu menyapukan lengan bajunya ke arah potongan tubuh Bai Qi, dan semburan cahaya hitam menyapu, menarik beberapa gelang penyimpanan ke dalam genggamannya dalam sekejap. Dia dengan cepat menilai isi gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya, di mana ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Seperti yang diharapkan, bajangan tua itu tidak memberikan batu Realm Fall kepada juniornya. Setelah sampai pada kesimpulan ini, pemuda berjubah hitam itu berbalik ke arah trio Han Li dengan sedikit niat membunuh di matanya. Siapa di antara kalian yang memiliki batu Realm Fall? Jika kamu menyerahkannya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Han Li dan yang lainnya saling bertukar pandang bingung setelah mendengar ini. Saya khawatir Anda salah, Senior. Bahkan rekan-rekan Taois dari Spirit Rache tidak memiliki apa yang Anda cari. Bagaimana mungkin itu ada pada kita? Han Li menghela nafas dengan pasrah. Leluhur suci Yuan Yan sudah mengantisipasi jawaban ini, tapi dia masih marah. Kalau begitu, aku tidak perlu menahan kalian bertiga lagi, kalian semua bisa menghilang. Begitu suaranya menghilang, dia tiba-tiba mengangkat pedang hitam raksasanya sebelum menebasnya ke atas. Tanda hitam segera muncul di permukaan pedang hitam, dan proyeksi pedang hitam pekat menyapu udara. Hentikan dia, dia mencoba menerobos batasan untuk menarik Ki Iblis ke tempat ini, teriak patriark keluarga panjang saat dia segera mengangkat tangan, mengirimkan 3 trisula emas kecil meluncur di udara. Segera setelah trisula muncul, mereka berubah menjadi 3 garis cahaya keemasan, yang melepaskan ledakan kekuatan besar yang membebani langsung proyeksi pedang hitam dari atas. Ledakan bergema terdengar, dan proyeksi pedang hanya tersendat selama sepersekian detik sebelum membelah cahaya keemasan, memecah 3 trisula menjadi 6 bagian, yang semuanya jatuh dari langit. Namun, selama penundaan sepersekian detik ini, manik merah yang diselimuti cahaya 5 warna telah terbang di udara sebelum menyerang proyeksi pedang dengan kekuatan yang luar biasa. Wanita dari keluarga Ye juga telah memanggil harta sekali pakai yang tidak ingin dia gunakan sebelumnya. Manik-manik merah itu menabrak proyeksi pedang dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Setelah itu awan api merah tua yang berukuran sekitar 1 hektar meletus, menodai seluruh langit dengan warna merah cerah. Di dalam awan yang berapi-api ada benang emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan suhu di sekitarnya langsung mulai melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan, bahkan kolam di bawahnya mulai menggelembung dan bergolak. Seolah-olah seluruh perangkap roh akan dibakar. Manik Nirwana, Han Li berseru dengan terkejut. Ini adalah harta karun yang sangat terkenal bahkan dalam konteks seluruh alam roh, dan itu hanya dapat disempurnakan melalui penggunaan teknik rahasia oleh seseorang dengan garis keturunan roh sejati, sehingga mengilhami manik-manik dengan gumpalan api nirvana. Darah roh sejati harus dikeluarkan untuk memurnikan harta karun itu, dan api nirvana adalah jenis api yang hanya dimiliki oleh beberapa makhluk roh sejati dengan atribut api, jadi itu tentu saja sangat menakutkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Han Li pernah melihat harta karun seperti itu, dia yakin bahwa rata-rata tahap integrasi tubuh akhir tidak akan mampu menahan api nirvana ini. Ini kemungkinan besar salah satu kartu truf paling kuat yang dimiliki wanita dari keluarga Ye,
tetapi belum terlihat apakah itu benar-benar efektif melawan proyeksi pedang yang dilepaskan oleh Black Devil Dagger. Pada saat yang sama, dua gunung ekstrim yang dipegang Han Li mulai mengeluarkan suara mendengung yang samar. Tiba-tiba, busur petir emas muncul dari tubuh kera raksasanya, dan mereka terjalin untuk membentuk jaring besar di sekelilingnya. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu sedikit berubah saat melihat Nirvana Flames, dan lapisan cahaya hitam tembus pandang tiba-tiba muncul di atas permukaan pedang raksasanya saat dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalamnya. Suara melengking tajam terdengar dari proyeksi pedang di atas, dan itu menembus awan api merah dengan kekuatan yang tak terbendung sebelum naik menuju penghalang lampu hijau. Proyeksi pedang sedikit lebih tipis daripada saat pertama kali dilepaskan, tapi itu menjadi lebih menakutkan setelah masuknya kekuatan sihir. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di bawah penghalang lampu hijau, dan Han Li tiba-tiba muncul dengan kilat emas melonjak di seluruh tubuh kera besarnya. Begitu dia muncul, dia melepaskan raungan yang menggelegar sebelum melemparkan dua gunung ekstrimnya dengan kejam ke arah proyeksi pedang yang naik. Dengan basis kultivasi tahap integrasi tubuhnya saat ini, ia memiliki kekuatan luar biasa dalam bentuk kera gunung raksasa, dan gunung-gunung ekstrim terlempar ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Ki asal dunia di belakang dua gunung bergejolak dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang terdekat, seolah-olah akan terkoyak. Proyeksi pedang hitam berbenturan dengan sepasang gunung ekstrim, dan dua ledakan keras terdengar bersamaan. Dua semburan kekuatan yang sangat luar biasa melonjak keluar dari sepasang gunung ekstrim dalam hiruk-pikuk, dan seluruh proyeksi pedang hancur di tengah ratapan sedih, kemudian hancur menjadi bintik cahaya hitam. Dengan demikian, dua gunung ekstrim dapat terus runtuh ke arah pemuda berjubah hitam tanpa hambatan lebih lanjut. Itu adalah teknik penyempurnaan tubuh yang sangat kuat. Tampaknya itu juga terkait dengan seni iblis dari alam iblis Penatua. Namun, kamu bodoh jika kamu berpikir itu akan berhasil melawanku. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh. Dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan cadangannya, lalu melepaskan dua pukulan ke udara secara berurutan. Dua proyeksi tinju meletus hampir bersamaan, lalu menghantam sepasang gunung ekstrim dengan akurasi yang tepat. Dua ledakan bergema terdengar, dan sepasang gunung ekstrim terhenti di jalurnya sebelum tiba-tiba terbang kembali ke arah Han Li. Han Li sangat terkejut dengan ini, dan lengan kera raksasanya langsung melebar secara drastis sebelum dia mendorong telapak tangannya ke arah dua gunung ekstrim dari atas. Begitu tangannya bersentuhan dengan sepasang gunung ekstrim, dia melepaskan raungan rendah, dan tubuhnya yang besar dipaksa mundur sekitar selusin langkah. Dengan setiap langkah mundur yang dia ambil, ruang di bawah kakinya berdesir seolah-olah dia melangkah ke tanah yang kokoh. Sedikit kejutan melintas di matanya, baru sekarang dia menyadari bahwa sebagai salah satu dari tiga patriark iblis, kekuatan Yuan Yan jauh lebih unggul daripada rata-rata Grand Ascension Stage. Bahkan tubuh fisiknya secara signifikan lebih kuat daripada Han Li. Tepat pada saat ini, dua garis cahaya melintas di udara, dan patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye tiba di samping Han Li. Mereka takut dibagi dan ditaklukkan oleh leluhur suci Yuan Yan, jadi mereka segera bergabung dengan Han Li sebelum melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Pada titik ini, jelas bagi mereka bahwa Han Li adalah satu-satunya yang dapat memberikan perlawanan sejati, dan mereka hanya dapat membantunya jika memungkinkan. Setelah mengirim sepasang gunung ekstrim terbang dengan tinjunya, seringai mengejek muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu. Namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, kejadian tak terduga tiba-tiba terbuka. Benang putih yang nyaris tak terlihat tiba-tiba muncul dari pecahan lonceng perak yang merupakan tubuh asli Baiki, lalu langsung terbang ke Vax Immortal Puppet yang melayang di samping leluhur suci Yuan Yan. Leluhur suci Yuan Yan sedikit goyah saat melihat ini sebelum buru-buru menjangkau ke arah benang putih seperti kilat, tapi sudah terlambat. Benang putih menghilang ke dalam tubuh Vax Immortal Puppet dalam sekejap,
dan ekspresi marah muncul di wajah Secret Ancestor Yuan Yan saat dia meraih boneka itu. Chapter 2098. Ramuan Keberuntungan Surgawi. Namun, lapisan ki glasial tiba-tiba muncul di atas tubuh Fox Immortal Puppet, dan menghilang di tempat sebelum muncul kembali lebih dari 100 kaki jauhnya. Akibatnya, pemuda berjubah hitam itu dibiarkan meraih tidak lebih dari udara kosong. The Fox Immortal Puppet berbalik ke arah pemuda berjubah hitam dengan sepasang mata emas dingin, dan berkata, "Beraninya kau membunuh juniorku dengan darah dingin? Kau meninggalkanku tanpa pilihan selain melawanmu dengan tubuh Fox Immortal Puppet ini." Boneka abadi Fox telah dirasuki oleh gumpalan lain dari jiwa Raja Roh. Trio Han Li secara alami senang melihat ini. Meskipun Raja Roh bukanlah sekutu mereka, musuh dari musuh cukup dekat dengan sekutu pada saat seperti ini. Ekspresi leluhur suci Yuan Yan menjadi gelap saat dia perlahan menarik tangannya yang terulur. "Jadi kamu telah menyembunyikan gumpalan jiwamu yang lain di dalam tubuh juniormu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk melawanku dengan boneka abadi Fox yang kasar itu sebagai wadah? Aku hanya perlu menggunakan 20% dari kekuatanku untuk menghancurkanmu." Mungkin itu benar di tempat lain. Tetapi di sini di Pulau Roh Pahit ini, kamu hanya akan dapat menggunakan paling banyak 30% hingga 40% dari kekuatanmu. Boneka abadi Fox ini mungkin rusak, tetapi mari kita lihat bagaimana keadaanmu. Akan menghadapinya begitu aku menggunakan ini, Raja Roh berkata dengan suara marah sebelum membalik tangan untuk menghasilkan botol perak kecil yang berkilauan. Botol itu memiliki permukaan yang sangat bergelombang yang memiliki runi kecil yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Pemuda berjubah hitam itu awalnya terpana melihat botol perak itu, tetapi senyum dingin kemudian segera muncul di wajahnya. "Itu adalah botol penyegel roh. Aku terkesan kamu berhasil mereplikasi item ini, tapi apa yang bisa dilakukan benda itu padaku? Vial itu sendiri secara alami tidak akan bisa melakukan apapun padamu, tetapi substansi di dalam vial dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan Fox Immortal Puppet ini," jawab Fox Immortal Puppet dengan suara dingin sebelum melemparkan vial ke udara. Botol kecil itu terbalik, dan tanda perak di permukaannya menyala. Setelah itu setetes cairan hijau berkilauan menetes dari botol. Setetes cairan melepaskan ki spiritual yang mencengangkan, seolah-olah itu sepenuhnya dimanifestasikan dari ki spiritual surga dan bumi. Han Li segera merasakan aura familiar dari setetes cairan hijau, dan pupil matanya berkontraksi secara drastis karena takjub. Aura ini sangat encer, tapi tidak salah lagi. Ekspresi heran juga muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu dalam sekejap ketika dia melihat setetes cairan hijau, dan dia segera menebas pedang hitamnya dengan keras ke udara, melepaskan 7 atau 8 proyeksi pedang bulan sabit, yang semuanya langsung berkumpul untuk membentuk satu proyeksi pedang besar yang meluncur langsung menuju Fox Immortal Puppet. Pada saat yang sama, dia mengangkat lengannya yang lain dan menjentikkan jari di udara seperti kilat, mengirimkan seberkas cahaya hitam meluncur langsung ke arah tetesan cairan hijau. Pada jarak sedekat itu, kedua serangan itu mencapai Fox Immortal Puppet hampir secara instan, tetapi boneka itu sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Itu juga menjentikkan jari di udara sebagai pembalasan sambil membuka mulutnya untuk melahap setetes cairan hijau. Jari boneka itu langsung terlepas dan ditembakkan ke udara sebelum menyerang seberkas cahaya hitam yang mendekat dengan akurasi yang tepat. Keduanya bentrok, dan jari itu meledak saat terkena benturan, sementara seberkas cahaya hitam berhenti di jalurnya, memperlihatkannya sebagai paku mini yang panjangnya sekitar 1 inci dan mengeluarkan cahaya hitam samar. Selama penundaan sepersekian detik ini, setetes cairan hijau telah masuk ke mulut Fox Immortal Puppet. Tepat pada saat ini,
Proyeksi pedang raksasa juga mencapai boneka itu sebelum melepaskan garis-garis pedang hitam Ki yang tak terhitung jumlahnya yang segera membanjiri boneka abadi Fox. Dilihat dari kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Black Devil Dagger, tampaknya Fox Immortal Puppet akan langsung tercabik-cabik. Namun, pada saat berikutnya, herem dingin tiba-tiba terdengar saat semburan cahaya hijau meletus. Segera setelah itu, dua tangan hijau besar terulur dari lampu hijau tanpa peringatan apapun sebelum secara paksa memisahkan garis-garis pedang hitam Ki. Pedang Ki mengenai sepasang tangan, tetapi sama sekali tidak dapat melukai mereka. Garis cahaya hitam juga mengenai salah satu tangan hijau di tengah suara melengking yang tajam, dan dentang logam terdengar saat paku hitam ditolak, sementara tangan hijau terus tetap sama sekali tidak terluka. Ekspresi leluhur suci Yuan Yan sedikit gelap saat melihat ini, dan dia tidak melepaskan serangan lebih lanjut saat dia melihat dengan tatapan dingin. Pedang hitam Ki dengan cepat dihancurkan oleh sepasang tangan hijau. Setelah itu sosok humanoid perlahan muncul dari lampu hijau. Itu tidak lain adalah boneka abadi Fox. Namun, penampilannya berubah drastis. Pola spiritual perak di wajahnya telah berubah menjadi warna hijau tua, dan mereka menggeliat di atas kulit boneka itu, menciptakan pemandangan yang sangat mengganggu untuk dilihat. Boneka itu perlahan-lahan menarik tangan hijaunya, lalu mengarahkan pandangannya ke arah pemuda berjubah hitam itu dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Kamu berhasil mendapatkan setetes Heavenly Fortune Elixir, namun kamu menggunakannya hanya pada Fox Immortal Puppet. Tidakkah kamu pikir itu pemborosan besar? Leluhur suci Yuan Yan bertanya dengan nada tidak percaya. Jika itu adalah setetes eliksir keberuntungan surgawi yang sebenarnya, maka saya pasti sudah menggunakannya untuk memperbaiki pil keberuntungan surgawi. Itu adalah setetes eliksir abadi Fox, yang 10 kali lebih encer dibandingkan dengan eliksir keberuntungan surgawi. Jadi itu sempurna untuk boneka abadi Fox ini. Boneka abadi Fox mendengus dingin sebagai tanggapan. Begitu, jika 10 kali lebih encer, maka itu tidak akan cukup manjur untuk memperbaiki pil keberuntungan surgawi. Meski begitu, itu masih mengandung sedikit ki spiritual abadi, yang dapat menggantikan kristal abadi untuk mengaktifkan beberapa kekuatan sejati Fox Immortal Puppet. Karena itu, menurutmu berapa banyak serangan yang bisa dilepaskan oleh boneka itu dengan ki spiritual abadi yang jumlahnya sedikit? Leluhur suci Yuan Yan mengejek dengan nada mengejek. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Saya tidak berpikir Anda bahkan akan mampu menahan serangan tunggal dari boneka abadi Fox ini dalam kondisi Anda saat ini. Boneka abadi Fox menderu dingin sebelum menghentakkan kaki dengan keras dan mendorong dirinya sendiri di udara sebagai bayangan hijau samar. Tatapan ganas muncul di mata leluhur suci Yuan Yan saat melihat boneka abadi Fox yang mendekat, dan dia melepaskan raungan keras saat proyeksi iblis raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki, tiba-tiba muncul di belakangnya. Proyeksi iblis menyerupai katak hitam besar, dan tidak hanya memiliki kepala besar di tengah lehernya, ada 4 kepala lain yang jauh lebih kecil di kedua sisi kepala tengah. Ini adalah kodok iblis berkepala 9 yang legendaris. Segera setelah proyeksi katak iblis berkepala 9 muncul, kepala pusatnya membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan seberkas cahaya keemasan. Garis cahaya menghantam Fox Immortal Puppet yang mendekat, hanya untuk dikirim terbang mundur bahkan lebih cepat dari kecepatan pelepasannya. Tatapan ganas di mata pemuda berjubah hitam itu menjadi lebih jelas setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan, di mana seberkas cahaya keemasan mulai menari tak menentu di udara, meninggalkan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Jaring emas raksasa yang menutupi hampir setengah kolam di bawah dengan cepat terbentuk, lalu langsung menutup sendiri di sekitar boneka abadi Fox. Detik berikutnya, boneka abadi Fox dihantam oleh satu proyeksi emas demi satu di dalam jaring raksasa, memantul seperti mainan yang tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Setiap kali bersentuhan dengan jaring emas, itu akan langsung ditolak, dan tampaknya benar-benar tidak berdaya.
Senyum dingin muncul di wajah pemuda berjubah hitam saat melihat ini, dan dia mengganti segel tangan yang berbeda, di mana semua proyeksi emas di dalam jaring tiba-tiba menghilang kecuali satu. Proyeksi emas yang tersisa itu terbang beberapa putaran di sekitar Vax Immortal Puppet seperti kilat sebelum menembak kembali ke arah pemuda berjubah hitam itu. Boneka abadi Vax diseret kurang dari 10 kaki dari pemuda berjubah hitam itu, dan itu benar-benar tidak bisa bergerak, diikat oleh benda seperti tali emas yang berkilauan. Baru kemudian menjadi jelas bagi semua orang bahwa benda seperti tali itu tidak lain adalah lidah kodok iblis raksasa. Lidah ini tidak hanya berwarna keemasan, ada serangkaian pola pada cangkir hisap yang membentang di sepanjang permukaan lidah, membentuk serangkaian rune emas. Rune ini berkilauan dengan cahaya keemasan redup, membuat lidahnya tampak seperti harta karun. Orang bodoh yang kurang ajar, trik apa lagi yang kamu miliki? Jika hanya itu yang kamu miliki, maka kamu bisa mati sekarang. Leluhur suci Yuan yang terkekeh saat lidah emas raksasa itu tiba-tiba mengencang, menyebabkan serangkaian retakan dan letupan keluar dari tubuh boneka abadi Vax. Tampaknya dia berencana untuk menggunakan lidah emas dari proyeksi iblisnya untuk menghancurkan boneka abadi Vax ini menjadi beberapa bagian. Tubuh Vax Immortal Puppet jelas tidak kalah kuatnya dengan makhluk Grand Ascension Stage, tapi itu hampir dihancurkan oleh lidah emas yang menyempit. Namun, bukannya merasa ngeri atau khawatir dengan situasi ini, seringai mengejek tiba-tiba muncul di wajahnya. Chapter 2099. Tutup bercukur. Tiba-tiba, ki asal dunia di seluruh pulau mulai bergetar hebat, dan bola cahaya 5 warna seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di atas kolam sebelum melonjak ke tubuh Vax Immortal Puppet dalam hiruk-pikuk. Pola spiritual hijau tua di permukaan tubuh Vax Immortal Puppet segera mulai menebal dan menggeliat hebat seperti ular hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan ganas muncul di mata Vax Immortal Puppet, dan tiba-tiba mengucapkan kata, meledak. Detik berikutnya, aura yang sangat ganas meletus dari pola spiritual hijau tua yang tebal. Serangkaian retakan bengkok langsung muncul di atas tubuh Vax Immortal Puppet, dari dalam mana cahaya cemerlang meletus. Ledakan bergema terdengar, dan matahari 5 warna muncul di udara, langsung membanjiri Vax Immortal Puppet. Sedikit ketakutan muncul di mata pemuda berjubah hitam untuk pertama kalinya setelah melihat ini, dan dia buru-buru membalas, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Proyeksi kodok iblis raksasa di belakangnya juga melepaskan Vax Immortal Puppet dan menarik lidah emasnya dengan kecepatan luar biasa. Lidah itu kemudian menyapu dengan keras di udara, menciptakan proyeksi lidah yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring besar untuk melindungi pemuda berjubah hitam itu. Matahari 5 warna menyusut sedikit, lalu melebar sebelum benar-benar meledak. Itu meledak sendiri, lari. Patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye sangat ketakutan saat melihat ini. Dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Vax Immortal Puppet, tidak mungkin mereka bisa bertahan dari ledakan diri dari jarak sedekat itu. Mereka tentu saja tidak dapat mengandalkan fragmen jiwa Raja Roh untuk menahan diri selama peledakan diri. Mungkin itu menyimpan niat membunuh semua orang di sini. Lagi pula, dia baru saja mendiskusikan masalah yang sangat rahasia dengan leluhur suci Yuan Yan dalam bentuk pertukaran yang diusulkan. Jadi dia kemungkinan besar tidak ingin siapapun yang mengetahui informasi ini tetap hidup. Han Li juga tercengang oleh pergantian peristiwa yang drastis ini, dan dia segera melemparkan sepasang gunung ekstremnya ke depan. Kedua gunung itu masing-masing membengkak hingga lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya spiritual. Dan cahaya hitam juga membengkak dari baju zirah iblisnya saat melepaskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk penghalang cahaya untuk melindunginya dari semua sisi. Segera setelah itu, tubuh emas asalnya juga muncul di belakangnya, dan segera setelah muncul, ia mengangkat 6 tangannya ke udara secara bersamaan. 6 bola cahaya keemasan melesat ke depan,
lalu menyatu membentuk pusaran emas yang berputar cepat dengan diameter sekitar 300 kaki. Pada saat yang sama, suara mendengung keras terdengar dari lengan baju Han Li, dan puluhan ribu kumbang emas melonjak maju, dengan cepat membentuk perisai kumbang padat di depannya. Sementara itu, patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga Ye juga melepaskan kartu truf terakhir mereka dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Patriark keluarga Panjang melepaskan auman naga yang keras dan berubah menjadi naga emas 5 cakar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuh naga itu ditutupi sisik emas yang berkilauan, dan ia membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan manik-manik emas. Manik-manik itu hanya seukuran telur, dan ada pola cahaya seperti awan yang tersebar di seluruh permukaannya. Manik-manik itu berputar di tempat, setelah itu bunga emas raksasa muncul dari dalamnya. Adapun naga emas 5 cakar itu sendiri, semua sisiknya mulai berdiri tegak, lalu melepaskan diri dari tubuh naga dan melesat ke udara. Sisik-sisik itu kemudian membengkak secara drastis dalam ukuran di tengah kilatan cahaya keemasan, memunculkan perisai emas seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan penghalang kedap air di sekitar naga. Naga emas kemudian melepaskan raungan panjang dan meringkuk menjadi bola emas raksasa. Sementara itu, cahaya 5 warna melonjak di atas tubuh wanita dari keluarga Ye, dan dia berubah menjadi Phoenix 5 warna yang panjangnya beberapa puluh kaki. Phoenix mengepakkan sayapnya dan melepaskan teriakan panjang, di mana fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sekitarnya. Serangkaian keretakan spasial putih muncul di daerah sekitarnya, memancarkan semburan kekuatan hisap yang kuat. Setelah berubah menjadi Phoenix 5 warna, wanita dari keluarga Ye melepaskan kemampuan spasialnya secara maksimal, langsung menciptakan ratusan celah spasial. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang menyilaukan meletus dari sisir di kepala Phoenix, dan 13 lapisan penghalang cahaya 5 warna langsung muncul di sekitarnya, menghabiskan hampir semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Pada saat ini, benang 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus dari matahari 5 warna yang gemilang sebelum meluncur ke segala arah. Dalam sekejap mata, penghalang lampu hijau di atas lembah penuh dengan lubang, dan puing-puing menyebar ke seluruh pulau. Kekuatan yang dilepaskan oleh peledakan diri boneka abadi Vax terus mendatangkan malapetaka dengan cara yang gigih, menyerang seseorang dengan rasa putus asa yang mencekik, seolah-olah cobaan ini tidak akan pernah berakhir. Setelah beberapa lama, benang 5 warna di udara akhirnya mulai menipis, lalu secara bertahap memudar menjadi tidak ada. Segala sesuatu di lembah menjadi terlihat lagi, dan sekarang benar-benar tidak dapat dikenali lagi. Lapisan tanah dan batu yang tebal telah hilang dari tanah di bawah, dan semua air di kolam yang dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni telah menghilang. Bagian bawah kolam terungkap menjadi hamparan batu hijau datar yang luas, di atasnya tertulis formasi hitam besar yang berkilauan dengan cahaya hitam redup. Pada titik ini, boneka abadi Vax sudah benar-benar menghilang. Sebagai gantinya adalah celah spasial berukuran pavilion putih yang mengeluarkan fluktuasi spasial yang sangat kuat dan secara bertahap menyegel. Beberapa ratus kaki dari celah spasial melayang pemuda berjubah hitam, yang wajahnya berubah agak pucat. Pedang raksasa yang dia pegang melindungi sebagian besar tubuhnya, sementara bagian tubuhnya yang terbuka benar-benar menghilang. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari lukanya, dan ada banyak benang merah yang menggeliat dan terjalin dengan cepat untuk menyembuhkan lukanya. Aura yang dilepaskan oleh leluhur suci Yuan Yan telah melemah secara signifikan, dan cukup jelas bahwa Vax Immortal Puppet telah mengarahkan sebagian besar kekuatan ledakan dirinya ke arahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa menggunakan Black Devil Dagger sebagai perisai, ada kemungkinan besar dia akan tewas akibat ledakan itu. Tentu saja, ini hanya karena kekuatannya sangat dibatasi di sini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan.
Leluhur suci Yuan Yan menatap tajam pada celah spasial yang menyusut dengan cepat dengan ekspresi kemarahan yang menggelegar terukir di wajahnya. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak dia mengalami kerusakan sebanyak ini dalam pertempuran, dan hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa pelakunya bahkan tidak berada di alam iblis penatua. Jadi tidak ada jalan di mana dia bisa melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, dia menyapu pedang raksasanya dengan kejam di udara, melepaskan proyeksi pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi pedang menghantam celah spasial di tengah ledakan yang menggema, sepenuhnya menghapusnya dari keberadaan. Namun, itu jelas tidak cukup untuk meredakan amarah di hatinya, dan dia melemparkan tatapan marah ke arah Han Li dan yang lainnya, di mana dia benar-benar terpaku di tempat. Saat ini hanya ada satu sosok kesepian yang terletak di arah itu dengan lengannya terangkat di depan dirinya sebagai perisai. Ada 2 gunung kecil yang melayang di kedua sisinya, tetapi permukaannya penuh dengan retakan, dan cahaya spiritual yang berkilauan dari mereka juga telah meredup secara signifikan. Adapun perisai serangga yang dibentuk oleh lebih dari 10.000 kumbang pemakan emas dewasa, hanya sebagian kecil yang tersisa, terdiri dari sekitar 3.000 kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas dewasa secara alami belum dihancurkan, mereka hanya terlempar terbang atau pingsan karena ledakan yang menakutkan. Adapun tubuh emas provenance, tidak terlihat dimanapun, kemungkinan besar telah dihancurkan selama ledakan. Sosok tunggal itu secara alami tidak lain adalah Han Li, dan tidak hanya dia telah kembali ke bentuk manusianya, baju zirah iblis hitamnya dipenuhi dengan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Han Li sendiri tampaknya benar-benar tidak terluka. Adapun patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye, mereka sudah benar-benar musnah oleh kekuatan ledakan. Mereka berdua telah melepaskan kartu truf yang sangat kuat untuk membela diri dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih belum berhasil melarikan diri dari nasib tragis ini. Dan itu cukup bukti betapa menakutkan ledakan itu. Justru karena inilah pemuda berjubah hitam itu begitu terpana sehingga Han Li berhasil tetap sama sekali tidak terluka. Dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengamati Han Li dengan seksama, seolah-olah dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana Han Li selamat dari cobaan itu. Namun, Han Li sama sekali tidak mengindahkan pemuda berjubah hitam itu. Dia juga tidak memeriksa 2 gunung ekstremnya yang rusak atau apa yang tersisa dari perisai serangga. Sebaliknya, dia menatap lengannya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tiba-tiba, setelan baju besi iblis hitamnya meledak menjadi ledakan ki iblis yang menghilang keluar angkasa di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat-tempat di mana patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye belum lama ini sebelum menghela nafas panjang sedih. Chapter 2100. Kedatangan Bao Hua. Proyeksi kodok iblis berkepala 3 yang dipanggil oleh pemuda berjubah hitam itu juga telah menghilang. Dan tidak jelas apakah itu telah dihancurkan selama ledakan atau ditarik tepat pada waktunya. Pemuda berjubah hitam itu melirik lukanya sendiri yang sembuh dengan cepat, lalu melemparkan tatapan dingin ke arah Han Li. Aku tidak berpikir bahwa makhluk tahap integrasi tubuh belaka akan mampu bertahan dari ledakan itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Namun, semua temanmu sudah mati, dan kamu tidak terkecuali. Aku akan mengambil nyawamu sendiri. Jika aku tidak salah, kamu telah mengeluarkan jauh lebih banyak energi daripada yang aku miliki untuk bertahan dari ledakan itu. Selain itu, kamu harus beregenerasi dari lukamu, jadi kemungkinan besar kamu memiliki kurang dari 1/3 dari kekuatan sihir aslimu, jawab Han Li dengan tenang. Jadi apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa bertahan sendiri melawan Black Devil Daggerku? Selain itu, batasan di atas lembah ini telah dihancurkan, jadi aku bisa menyerap lebih banyak ki iblis. Dari dunia luar, pemuda berjubah hitam itu terkekeh dingin ketika dia tiba-tiba menebas pedang hitam raksasanya ke atas.
Sebuah proyeksi pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 1000 kaki segera menyapu ke atas dengan kekuatan yang tak terbendung, dan hati Han Li tersentak saat melihat ini saat dia dengan cepat membuat segel tangan, di mana tubuh emas asal muncul di belakangnya lagi. Segera setelah itu, dia beralih ke segel tangan yang berbeda seolah-olah dia akan melakukan sesuatu, tetapi tepat pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar di dekatnya. Kamu masih sama sombongnya seperti biasa, rekan Yuan Yan. Saat ini aku juga berada di pulau ini. Apakah kamu berencana untuk membunuhku juga? Begitu suaranya menghilang, kelopak bunga merah muda muncul di udara di atas proyeksi pedang hitam, kemudian berubah menjadi bunga merah muda raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Aroma bunga yang kaya melayang di udara, dan rune merah muda yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bunga besar itu. Proyeksi pedang besar itu kemudian ditarik ke dalam bunga raksasa, yang berkelebat tidak menentu beberapa kali sebelum menyusut menjadi hanya beberapa puluh kaki dalam ukuran. Kelopak bunga sedikit bergetar, dan fluktuasi spasial meletus di tengah bunga. Setelah itu sepasang sosok humanoid muncul. Ini adalah kecantikan agung yang menakjubkan dalam gaun putih dan pria berarmor hitam kekar yang mengerikan. Mereka tidak lain adalah leluhur suci Bao Hua dan Hei. Bao Hua, leluhur suci Yuan Yan berseru saat fasadnya yang tenang segera retak, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Sepertinya kamu belum melupakanku, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Namun basis kultivasimu tidak berkembang sedikit pun. Aku kira kamu masih mencoba memelihara obat roh itu, kata leluhur suci Bao Hua dengan suara tenang. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat leluhur suci Bao Hua, dan setelah beberapa saat merenung, dia memutuskan untuk menghentikan apa yang dia lakukan dan mengamati situasi yang sedang berlangsung. Sejak dia memasuki alam iblis penatua, dia terus-menerus merasa seperti dia dan teman-temannya sedang diawasi. Namun, dia tidak dapat mendeteksi apapun dengan mata roh dan indera spiritualnya, dan tidak ada orang lain yang merasakan apapun, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu. Sekarang leluhur suci Bao Hua tiba-tiba muncul, semuanya masuk akal. Leluhur suci Yuan Yan menatap lekat-lekat pada leluhur suci Bao Hua, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan ekspresi gelap, "Kapan kamu datang ke sini? Aku harus memuji keberanianmu dalam menjelajah ke alam suci kami. Mengapa saya tidak berani memasuki alam suci kita? Apakah Anda pikir saya akan takut bahwa Anda dan Liu Ji akan bergabung melawan saya? Saya sudah berada di pulau itu sebelum Anda tiba, dan saya diperlakukan dengan cukup baik." "Tunjukkan," leluhur suci Bao Hua menjawab dengan suara tenang sambil menyelipkan beberapa helai rambut ke belakang telinganya. "Jadi kamu berkolusi dengan makhluk-makhluk alam roh ini dan datang ke sini bersama mereka," leluhur suci Yuan Yan menyimpulkan. "Saya tidak akan mengatakan berkolusi, saya hanya mengikuti mereka di sini. Namun, bahkan saya tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki boneka abadi Fax dan 2 gumpalan jiwa Raja Roh. Tampaknya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang. Di sini, aku sekarang dalam posisi utama untuk memanfaatkan luka-lukamu," kata Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh. Apa menurutmu aku akan terluka oleh ledakan itu jika bukan karena fakta bahwa kita berada di Pulau Roh Pahit? Tidak perlu mencoba menggertakku, Bao Hua. Aku sendiri yang menanam mimpi buruk itu. Kutukan darah pada Anda bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika dengan fisik iblis sejati Anda, tidak mungkin Anda bisa kembali ke kekuatan penuh Anda. Paling-paling, Anda hanya memiliki 20% hingga 30% dari kekuatan sebelumnya. Selain itu, bahkan jika kamu berada di puncak kekuatanmu, kamu masih tidak akan bisa membunuhku. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin. "Kamu benar, aku tidak hanya menjadi mangsa taktik jahat Liu Ji. Aku juga terkena kutukan darah mimpi burukmu. Dan aku harus mengorbankan sebagian besar kekuatan sihirku untuk menekan luka-lukaku. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan muncul di sini tanpa apapun di lengan bajuku?" Bao Hua bertanya dengan suara tenang.
Bahkan jika kamu memiliki semacam kartu truf yang berpotensi membunuhku, jangan lupa bahwa seni mimpi buruk yang aku kembangkan memungkinkanku untuk mencapai 7 tetes darah jiwa. Bahkan jika jiwa utama ini dihancurkan, salah satu tetesan darah jiwa lainnya akan secara otomatis berubah menjadi jiwa utamaku, jadi usahamu akan tetap sia-sia, kata leluhur suci Yuan Yan saat tatapan ganas muncul di matanya. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, jelas bahwa dia sangat waspada terhadap Bao Hua. Memang tidak mungkin bagi saya untuk membunuh semua tetes darah jiwa Anda, tetapi kehilangan jiwa utama Anda akan menjadi kemunduran yang signifikan bagi Anda. Menurut Anda peluang apa yang akan Anda miliki untuk berhasil melampaui kesengsaraan Anda berikutnya? Bao Hua bertanya dengan senyum tipis. Jika saya tidak dapat mengatasi kesengsaraan saya berikutnya karena Anda, saya akan memastikan untuk membawa Anda turun bersama saya. Jika lebih buruk menjadi yang terburuk, saya hanya akan turun ke alam roh dengan tubuh asli saya dan memburu Anda. Ke seluruh penjuru dunia, pemuda berjubah hitam meraung saat ketenangannya mulai retak. Turun ke alam roh dengan tubuh aslimu, kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Tidakkah kamu takut monster tua dari alam roh itu akan bergabung untuk menghancurkanmu? Jika semudah itu turun ke alam roh dengan tubuh kita yang sebenarnya, aku akan melakukannya sejak lama, kata Bao Hua dengan tatapan mengejek di matanya. Aku khawatir kamu salah di sana, Bao Hua. Hanya karena kamu tidak dapat mencapai ini kembali ketika kamu adalah salah satu dari 3 patriark, tidak berarti bahwa para patriark saat ini terikat oleh batasan yang sama. Leluhur suci Yuan yang tertawa dingin sebagai tanggapan. Ekspresi Bao Hua menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Oh, jadi kalian bertiga benar-benar telah merencanakan sesuatu selama bertahun-tahun ini. Bagaimanapun, itu tidak masalah bagiku. Aku tidak memasuki alam suci kami pada kesempatan ini untukmu. Masalah, Liu Ji adalah satu-satunya yang saya memiliki dendam terhadap. Anda hanya kaki tangan paling banyak. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukan hal yang sama persis. Jadi sebelum membunuh Liu Ji, saya tidak punya niat untuk menghadapimu. Hati leluhur suci Yuan Yan bergerak sedikit setelah mendengar ini. Tapi dia masih mempertahankan ekspresi dingin saat dia bertanya, apakah kamu serius? Pada puncakku, kekuatanku lebih unggul darimu, tetapi dalam keadaanku saat ini, membunuhmu akan menghabiskan biaya yang terlalu mahal, dan itu akan sangat merugikan pemulihanku. Aku bisa bersumpah di sini bahwa aku tidak akan menantangnya. Anda sampai saya sepenuhnya memulihkan kekuatan sihir saya, jawab Bao Hua. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk melihatku dalam keadaan yang menyedihkan ini, leluhur suci bertanya dengan bingung. Jika Anda tidak memiliki belati setan hitam itu, maka mungkin saya akan mempertimbangkan untuk mengubah rencana saya. Tetapi untuk saat ini, saya di sini untuknya, kata Bao Hua sambil mengarahkan jari ke arah Han Li. Han Li mendengarkan dengan seksama percakapan antara 2 patriark jahat, dan ekspresinya segera berubah drastis saat melihat Bao Hua menunjuk padanya. Tubuh emas di belakangnya langsung muncul di depannya, dan Han Li juga mengangkat tangan sebelum merentangkan jarinya. Tubuh emas Provenance bergidik ketika dadanya tiba-tiba mulai runtuh, dan sebuah lubang seukuran kepalan tangan dilubangi ke tubuhnya di tengah kilatan cahaya putih. Serangan tak terlihat telah menembusnya dan meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li segera melepaskan raungan rendah saat cahaya hijau gelap tiba-tiba meletus dari lengannya, dan dia menghadapi serangan yang akan datang dengan tangannya yang terulur. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan ledakan fluktuasi energi yang hebat meletus di depan Han Li sebelum melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, hembusan angin hijau yang ganas menyapu daerah sekitarnya, dan alis Bao Hua sedikit berkerut saat melihat ini. Dia telah menggunakan 80% dari kekuatannya saat ini dalam serangan itu, yang mendekati kekuatan serangan Grand Ascension Stage. Namun Han Li berhasil menahannya secara langsung, dan itu cukup mengejutkan baginya. Di matanya,
Han Li memang memiliki beberapa harta dan kemampuan yang kuat, tetapi dia seharusnya sudah menghabiskan semua sumber daya itu untuk menahan ledakan boneka abadi Vax, jadi dia berpikir bahwa serangannya akan dapat membunuhnya dengan reda. Namun, sebagai mantan anggota dari 3 Patriark Iblis, ini tentu saja tidak sejauh kemampuannya. Tiba-tiba, dia membalik tangan, dan bunga merah muda transparan perlahan muncul di atas telapak tangannya. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Han Li dan bersiap untuk melemparkan bunga ke arahnya. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membeku di tempat saat ekspresinya berubah secara drastis. Pada titik ini, hembusan angin hijau yang ganas telah menghilang, sehingga memperlihatkan Han Li dengan tangannya yang masih terentang. Namun, di tangan yang terulur itu ada proyeksi pedang yang mengembang dan menyusut tak menentu. Bersambung ke chapter 2101. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.